The Strongest System, Bab 861, Upeti lalu. Untuk kekuatan yang tak terkalahkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dalam sekejap mata, leluhur Hiu menemukan bahwa setiap harta karun dan pintu terkunci dalam ras Hiu kolosal telah dibuka paksa oleh kekuatan misterius. Seolah-olah mereka tidak berada di bawah batasan apapun, semua harta karun di dalamnya terbang dengan sendirinya. Permukaan air yang tenang itu mulai bergerak sedikit. Satu demi satu, titik cahaya muncul dari kedalaman lautan dan muncul, berkumpul secara padat. Ketika leluhur Hiu melihat titik cahaya ini, wajahnya berubah, ini adalah Pil Seng Yang. Ketika Ling Wei melihat ini, dia juga sama bingungnya. Dia tidak menyangka harta karun ini akan muncul dengan sendirinya. Dia kemudian melihat ke arah sosok yang melayang di kehampaan dengan jubah putih panjang yang berkibar di udara. Ekspresi tenang itu tidak berubah, seolah-olah semua yang terjadi saat ini sesuai ekspektasinya. Leluhur Hiu, kamu benar-benar orang yang tidak jujur, bukan? Ketika Lin Fan melihat titik cahaya ini, bibirnya tanpa sadar membentuk seringai. Jantung leluhur Hiu mulai bergemuruh saat nyala api amarah mulai berkobar. Apakah kamu bertekad untuk meninggalkan seluruh balapanku tanpa jalan keluar dari ini? Suara leluhur Hiu berubah menjadi kasar. Dia tidak menyangka manusia ini akan melakukan ini sama sekali. Ini hanya dengan paksa menjarah semua kekayaan ras Hiu kolosal. Wei, Lin Fan terkekeh, nah, kamu sedang melihat apa yang terjadi, kan? Apakah kamu perlu bertanya padaku? Lin Fan tertawa. Jika dia tidak melakukan ini sendiri, dia tidak akan tahu betapa tidak jujurnya leluhur Hiu ini. Jelas ada 30 triliun Pil Seng Yang di sini. Tidak disangka leluhur Hiu akan berbohong padanya. Ini terlalu menipu. Titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit. Lin Fan menyapu jubahnya dan menelan semuanya. Titik cahaya langit yang padat sekarang mulai menyatu sebelum terbang menuju Lin Fan. 1 triliun, 2 triliun, 3 triliun. Pil Seng Yang dalam jumlah tak terbatas turun seperti bintang saat ini, dan semuanya disimpan oleh Lin Fan di penyimpanannya. Lin Fan sangat gembira di dalam hatinya saat ini. Sejujurnya, cara terbaik mengumpulkan Pil Seng Yang adalah melalui cara yang tidak etis. Jika dia harus bergantung pada dirinya sendiri untuk memproduksi Pil Seng Yang sebanyak ini, itu pasti hanya mimpi bodoh. Dengan semua Pil Seng Yang ini, Lin Fan dapat mengaktifkan harta berharga yang turun dari surga dan menyebabkan kekuatan dunia Xuan Huang ditingkatkan secara keseluruhan sekali lagi. Di dunia Xuan Huang, suara Lin Fan yang tak terbatas menggelegar. Semua orang di Sekte Kemuliaan mengangkat kepala mereka untuk melihat. Harta berharga akan mulai turun dari surga. Kalian semua harus bergantung pada afinitas dan takdir kalian sendiri. PSHEW. Para murid Sekte Kemuliaan berubah menjadi serangkaian sinar cahaya dan melesat keluar dari Sekte Kemuliaan. Ledakan, kekosongan dunia Xuan Huang tiba-tiba diselimuti oleh sinar cahaya berwarna pelangi. Semua Pil Seng Yang dipetik meledak terus-menerus sebelum berubah menjadi spirit ki dalam jumlah yang sangat padat yang kemudian diserap oleh sistem. Seperti bintang jatuh yang tersebar di seluruh dunia Xuan Huang, titik cahaya yang berisi harta karun ini ditembakkan ke dunia. Tempat rahasia baru yang tak terhitung jumlahnya muncul dan tersembunyi di dalam gunung dan sungai. Lokasi jatuhnya harta karun semuanya acak. Bagi siapapun yang dapat menemukannya, semuanya bergantung sepenuhnya pada afinitas. Kesadaran Lin Fan tersebar ke seluruh tempat saat dia menyeringai. Harta berharga yang turun dari surga ini sungguh luar biasa. Di antara harta berharga ini, ada ramuan dan pil ajaib, senjata Dao, dan bahkan harta karun tertinggi. Di dalam tempat rahasia ini, bahkan terdapat warisan makhluk yang sangat kuat. Meskipun mereka hanyalah warisan makhluk surgawi yang berkultivasi surgawi, ini seharusnya lebih dari cukup untuk masa dunia Xuan Huang. Faktanya, bahkan ada beberapa tempat rahasia di mana warisan surgawi tingkat 10, makhluk dewa abadi dapat ditemukan. Ini adalah sesuatu yang benar-benar membuat 10 triliun Pil Seng Yang dibelanjakan berharga menurut pendapat Lin Fan. Raja manusia terkutuk, kau memotong rute yang tersisa untuk dilalui ras Hiu kolosal di masa depan. Leluhur Hiu meraung karena hal ini. Wajahnya berubah sangat suram dan menakutkan juga. Dia akhirnya mengerti. Raja manusia tidak punya niat untuk melepaskan ras Hiu kolosal sama sekali. Itu benar. Saat kamu memutuskan untuk memihak ras kuno, ras Hiu kolosal tidak perlu lagi untuk terus ada, kata Lin Fan. Sialan, dasar bajingan. Tiba-tiba, leluhur Hiu melolong dan meledak dengan marah, pergi ke neraka. Sikap leluhur Hiu sangat mengesankan. Setiap gerakan yang dia lakukan bahkan lebih ganas. Seolah-olah dia bertekad mengunyah Lin Fan sampai mati. Lin Fan mencengkeram buku jarinya, awasi tinjuku. Tinju meledak darah dari bintang utara. Meskipun leluhur Hiu adalah makhluk kuat tingkat surgawi tingkat 10 ilahi, kekuatannya jauh lebih kuat daripada makhluk tingkat surgawi tingkat 10 rata-rata manapun. Dengan membalikkan tangannya, keterampilan mistik seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya dikirim dengan cepat. Ada gambar naga, hiu, harimau, segudang transformasi yang disalurkan oleh seni mistik. Leluhur Hiu dapat dianggap sebagai makhluk kuat yang telah menginjak-injak zaman kuno. Oleh karena itu, kekuatannya secara alami sangat besar. Ketika dia mengerahkan mereka, ada dampak yang sangat besar yang terlihat. Jika ada makhluk kuat biasa yang terperangkap di tangannya, satu-satunya hal yang menunggu mereka adalah kematian. Pada saat ini, leluhur Hiu benar-benar dibuat marah oleh Lin Fan.
Meskipun dia tahu bahwa dia bukan tandingan Raja Manusia, tidak ada niat dari Raja Manusia untuk membiarkan ras hiu kolosal pergi sama sekali sejak awal. Karena itu masalahnya, dia hanya bisa mencobanya. Bam! Keterampilan mistik yang tak terhitung jumlahnya muncul dari leluhur hiu. Namun, Lin Fan hanya dengan santai melontarkan pukulan ke kiri dan ke kanan sebagai balasannya. Bam! Bam! Darah segar menyembur kemana-mana saat langit meledak, dan kepala hiu leluhur hiu dibiarkan berlumuran darah. Arah! Teriakan tragis terdengar saat leluhur hiu membentak dengan marah, sialan. Sial, Ibu Asteris CKING Raja Manusia. Kamu akan mendapatkan kematian yang mengerikan. Lin Fan mencengkeram buku jarinya. Saat dia meninju sarung tangan yang dirancang khusus di tangannya, dampaknya sungguh keterlaluan. Dampak yang kuat dan mantap. Leluhur hiu, tunjukkan saja wujud aslimu dan biarkan yang mulia memotong sirip surga milikmu itu. Kalian dari ras hiu kolosal telah memakan cukup banyak makhluk ras roh. Saat ini, yang mulia sedang membuat persiapan untuk mengundang makhluk ras roh untuk pesta sirip surga yang besar. Kami hanya menunggu untuk melihat apakah kalian akan mengakomodasinya. Lin Fan terkekeh seolah dia baru saja mengatakan sesuatu yang sangat santai. Anda, jantung leluhur hiu berdetak kencang. Dia telah menyaksikan hasil dari Dewa Hiu. Sirip langitnya terpotong dengan sangat tragis. Dan pada saat ini, mata Raja Manusia menatap lurus ke arahnya. Makna yang terungkap melalui tatapan Raja Manusia itu sangat jelas. Raja Manusia sialan itu jelas ingin memotong sirip langitnya juga. Tidak, sama sekali tidak mungkin. Dia adalah leluhur hiu dari ras hiu kolosal. Pergi ke neraka. Leluhur hiu melolong ketika kepala hiu yang tampak mengancam itu meraung tanpa henti. Ibu Asteris CKING Raja Manusia. Meskipun yang tua ini bukan cocok kamu bisa bermimpi juga mudah. Upeti, ledakan, seberkas cahaya tebal melonjak ke langit dan menembus surga dengan leluhur hiu di tengah-tengahnya. Ayo, astaga, leluhur hiu ini sungguh luar biasa. Dia juga tahu cara memberikan penghormatan. Lin Fan terkejut sebelum tertawa. Bukankah bajingan ini cukup badut? Pada saat ini, awan gelap memenuhi langit dengan perasaan penting yang turun dari surga. Ketika ratusan makhluk dari ras roh merasakan aura ini, wajah mereka tiba-tiba berubah. Mereka bisa merasakan aura yang sangat menakutkan yang mengalir ke dalam kehampaan. Ini tidak bagus. Leluhur hiu memberikan penghormatan. Ibu Asteris CKING Raja Manusia. Aku akan mematikan kamu. Bahkan jika seluruh balap hiu KOLOSSAL harus hari ini, aku akan menyerah kamu ke neraka bersama kami. Korbankan garis darah lelu kau di sini bersama setiap hidup yang terkait dengan garis darah ini. Leluhur hiu berteriak. Ini adalah penghormatan yang dia buat di sini. Menggunakan garis keturunannya sebagai dasar, ini berarti dia mengorbankan setiap makhluk ras hiu kolosal yang pernah ada. Jumlah kekuatan yang bisa ditukar dengan ini sangatlah mengerikan. Tolong turun, keberadaan yang tak terkenal. Aku bersedia MENGORBORKAN segalanya untuk membuat ibu ini Raja Manusia sebelum aku membunuh. Mata leluhur hiu berwarna merah darah dan dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Bersinar, tiba-tiba, seberkas cahaya terang turun. Altar pengorbanan orang suci kuno mulai bergetar. Ding, ada makhluk kuat yang mengorbankan segalanya dengan imbalan kekuatan tak terkalahkan yang akan dipanggil. Silakan mengatur dan mengurusnya. Lin Fan tercengang. Dia kemudian mengangkat bahunya. Bukankah ini hanya berbicara tentang dia? Kalau begitu, baiklah kalau begitu. Biarkan yang mulia turun ke dunia sebagai gantinya. Lin Fan menerimanya untuk mempersulit. Babak 862, marah sampai mati. Kekuatannya semakin kuat setiap detiknya saat garis keturunan leluhur hiu muncul dari dalam tubuhnya. Sosok garis keturunan hiu kolosal yang panjang dan ilusi muncul dan bergemuruh sambil mengaum. Di atas garis keturunan ini ada banyak benang panjang yang terhubung ke kedalaman kehampaan. Ini adalah cabang dari garis keturunan. Karena leluhur hiu adalah tuan tua dari ras hiu kolosal, secara alami dia juga merupakan asal mula garis keturunan tersebut. Pada saat ini, ada sesuatu yang aneh yang sedang terjadi di banyak tempat di dunia. Seluruh ras hiu kolosal telah menduduki seluruh wilayah lautan ini. Di beberapa tempat, ada hiu kolosal yang melakukan perbuatan jahat di suatu tempat. Ketika mereka melihat betapa ketakutannya makhluk hidup kecil yang lemah itu meringkuk di wajah mereka, secara alami hati mereka sangat gembira. Namun tiba-tiba, semua makhluk ras hiu kolosal ini mulai meraung secara tragis sebelum berubah menjadi setitik debu bintang yang bertebaran ke dunia. Dan pada saat ini, semua hiu kolosal yang tak terhitung jumlahnya itu berubah menjadi debu bintang, mengalir menuju leluhur hiu. Raja Manusia sialan, meskipun kamu tangguh, leluhurmu di sini akan menggunakan semua ras hiu kolosal untuk datang dalam hidupmu. Jadi bagaimana jika kamu sangat kuat dan mampu? Kamu harus turun ke bawah. Ke kubur bersama kami. Pada saat ini, Lin Fan hanya bisa tersenyum dengan tenang, tidak peduli sedikit pun. Cahaya di sekitar altar pengorbanan orang suci kuno semakin terang saat ini. Ini karena objek pengorbanan leluhur hiu terlalu besar. Jika ini terjadi di masa lalu, mengingat banyaknya upeti dari satu ras, bahkan ras makhluk tertinggi dari zaman kuno pun mungkin memiliki kemungkinan untuk turun secara pribadi sebagai imbalan atas hal ini. Ketika leluhur hiu melihat titik cahaya ini, matanya bersinar dengan tatapan hiruk-pikuk.
Makhluk tertinggi, kalian tidak bisa dipercaya. Sekarang dia dipaksa sejauh ini, leluhur Hiu tidak punya jalan keluar sama sekali. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan berpihak pada ras makhluk tertinggi kuno, mereka akan mampu meroket dan mendapatkan bantuan dari ras kuno. Tapi, tak disangka ras kuno akan meninggalkan mereka dalam kesulitan bahkan ketika keadaan sudah seperti ini. Kebenciannya tidak terbatas saat ini. Dan, semua kebencian ini terfokus pada tubuh Lin Fan. Bagaimanapun, ini semua disebabkan oleh Raja Manusia. Jika bukan karena Raja Manusia, ras Hiu kolosal pasti akan menjadi ras teratas di hari pembukaan dunia tanpa batas. Namun saat ini, semua itu akan lenyap seiring berjalannya waktu. Upeti, turun ke kita, keberadaan yang tak terhadap. Leluhur Hiu melolong dengan hati penuh kemarahan. Dia bisa merasakan kekuatan yang sangat luar biasa turun dari hal yang tidak diketahui. Bibir leluhur Hiu membentuk senyuman pahit. Raja Manusia, kematianmu telah tiba. Semua ini dipaksakan olehmu. Bisakah kamu merasakan kekuatan ini? Bisakah kamu merasakan kekuatan yang seluas laut? Haha, hahaha. Leluhur Hiu mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Ledakan. Tiba-tiba, air mata muncul di antara langit dan bumi. Saat air mata ini muncul, sebuah pintu yang membawa kekuatan surgawi berdiri tegak di antara dunia. Seolah-olah ada kekuatan misterius dan mengerikan yang tersembunyi di baliknya. Grup, Ling Wei dan yang lainnya menelan ludah mereka dengan gugup. Mereka bisa merasakan ada kekuatan luar biasa yang mengalir di balik pintu itu. Kekuatan ini tak tertandingi dan membuat mereka merinding. Ketika leluhur Hiu merasakan kekuatan yang merembes ke dalam, hati suramnya mulai mengamuk. Di mata leluhur Hiu, kekuatan hebat ini jelas lebih dari cukup untuk menjatuhkan apapun. Ibu Asteris CKING Raja Manusia, leluhurmu di sini ingin kamu mati. Aku akan membuat kamu mati tanpa tanah penguburan. Leluhur Hiu berteriak sekuat tenaga. Ling Wei dan yang lainnya memandang Lin Fan, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan sekarang. Mereka dapat dengan jelas merasakan kekuatan yang merembes ke dalam. Itu memang hebat dan bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh orang biasa. Ding, upeti selesai. Mulailah turun, berderak. Tiba-tiba, gerbang batu yang kokoh itu mulai bergetar hebat. Kekuatan yang sangat kejam dan mengerikan perlahan muncul dari celah gerbang. Hahaha. Ya, ayo keluar, ayo keluar. Leluhur Hiu telah mengorbankan garis keturunannya. Oleh karena itu, kondisi kultivasinya sangat tidak stabil saat ini, dan tubuhnya berada di luar titik kelelahan. Tapi, ketika dia merasakan kekuatan yang mengalir, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menahan tawa gilanya. Dan pada saat ini, leluhur Hiu tiba-tiba menyadari bahwa Raja Manusia sebelum wajahnya telah menghilang. Dia mulai berteriak dengan marah. Ayo keluar, Ibu Asteris CKING Raja Manusia. Kamu lebih baik, keluar sekarang. Leluhur Hiu berteriak. Dia mengira Raja Manusia telah melarikan diri. Jika itu masalahnya, semua yang dia lakukan akan sia-sia. Tapi, perasaan tadi sungguh misterius. Dia sama sekali tidak merasakan getaran apapun melalui kehampaan. Bagaimana bisa Raja Manusia sialan itu menghilang begitu saja? Dan di saat yang sama, kemana dia menghilang? Leluhur Hiu. Pada saat ini, suara familiar terdengar di telinga leluhur Hiu. Leluhur Hiu terkejut. Dia kemudian tertawa dengan ekspresi gila di wajahnya, Ibu Asteris CKING Raja Manusia. Hukuman matimu telah tiba. Awalnya, ketika leluhur Hiu mendengar suara ini, seluruh tubuhnya mulai gemetar karena kegembiraan. Namun ketika dia melihat sosok yang melangkah melewati pintu itu, dia benar-benar tercengang. Kamu, bagaimana ini mungkin? Leluhur Hiu benar-benar tercengang. Jantungnya melonjak seolah-olah ombak sedang menerjangnya saat ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah berdiri di sana dengan pandangan kosong. Bagaimana ini mungkin? Ling Wei dan ratusan makhluk dari ras roh sama-sama membeku. Sosok itu. Lin Fan mengangkat bahunya tanpa daya, leluhur Hiu, sebenarnya, tidak ada yang mustahil tentang hal itu. Leluhur Hiu, sekarang setelah kamu memanggil Yang Mulia, apakah ada yang kamu perlukan? Lin Fan bertanya dengan acuh tak acuh. Namun, dia benar-benar ingin tertawa di dalam hatinya. Alasan mengapa leluhur Hiu mengorbankan segalanya tidak diragukan lagi hanya untuk membunuhnya. Tapi sekarang dia sendirilah yang dipanggil oleh Upeti, pukulan ini seharusnya menjadi sesuatu yang hampir mustahil untuk ditelan oleh leluhur Hiu, bukan? Gedebuk. Memang benar, pada saat ini, dada leluhur Hiu mulai bergerak maju. Seolah-olah dia tidak bisa menahannya, dia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah lama. Bagaimana ini bisa terjadi? Leluhur Hiu berada di ambang menjadi gila saat ini. Apa yang sedang terjadi? Dia telah mengorbankan seluruh ras Hiu kolosal untuk mencari kekuatan terkuat di dunia untuk membunuh Raja Manusia sialan ini. Tapi, tak disangka Raja Manusia yang akan muncul. Ini, juga, aku sebenarnya lupa memberitahumu ini, leluhur Hiu. Tapi, semua yang telah kamu korbankan, semuanya ada di sini bersama Yang Mulia. Lin Fan takut leluhur Hiu tidak dapat menangani semuanya saat ini. Oleh karena itu, dia harus mengatakannya perlahan. URGH. Saat leluhur Hiu mendengar kata-kata ini, dia memuntahkan seteguk darah lama lagi. Dia mengangkat jari gemetar dan mengarahkannya ke Lin Fan. Kamu, ya ampun,
jangan terlalu bersemangat sekarang, leluhur Hiu. Oh iya, masih ada satu hal lagi yang belum kuberitahukan kepadamu. Semua yang telah kamu korbankan telah menjadi milikmu juga. Dan, milikmu yang sebenarnya adalah eksistensi terkuat yang pernah kamu panggil. URGH. Tubuh leluhur Hiu bergetar dengan goyah. Saat ini, dia benar-benar bingung ketika dia memiringkan kepalanya dan menyemprotkan seteguk darah satu demi satu. Baiklah, datang dan beritahu aku. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Mungkinkah kamu berharap aku bunuh diri? Kalau begitu, aku harus minta maaf. Itu adalah permintaan yang tidak bisa kukabulkan. Yah, kurasa pengorbananmu ini sia-sia. Tapi, aku ingin kamu tahu kalau kamu melakukan ini dengan sukarela, baiklah. Tidak ada yang namanya pengembalian dana atau apapun, oke. Lin Fan berkata dengan tenang. Namun, dia tidak tahu bahwa setiap kata yang dia ucapkan hanyalah pukulan bagi leluhur Hiu. URGH. KENAPA. Berdebar. Pada saat ini, leluhur Hiu tidak dapat lagi menahan pukulan tersebut ketika darahnya mendidih dan melonjak ke kepalanya, menyebabkan pembuluh darah di otaknya pecah, langsung menghabisinya. Dia marah sampai mati begitu saja. Ketika Lin Fan melihat apa yang terjadi, dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya, tidak kusangka semuanya akan berakhir seperti ini. Itu terlalu cepat bukan? Seketika, Lin Fan menoleh dan memandangi lautan luas. Mulai hari ini dan seterusnya, 10 ras binatang buas purba tua tidak lagi memiliki ras hiu kolosal. Ling Wuwei dan yang lainnya menyaksikan Lin Fan dengan rahang ternganga. Pukulan ini berdampak sama bagi mereka semua. Bab 863, Pesta Paling Mewah. Saat ini, seluruh area menjadi sunyi. Gerbang itu juga sudah menghilang sekarang. Pada akhirnya, leluhur Hiu tidak menyangka bahwa ini akan menjadi hasil pengorbanannya. Ini adalah pengorbanan kosong sekarang. Jika dia tahu bahwa ini masalahnya, bahkan jika leluhur Hiu ingin bertarung dengan Lin Fan seumur hidupnya, dia tidak akan memberikan penghormatan. Satu kesalahan yang harus disesali seumur hidup. Tapi saat ini, tidak ada lagi harapan yang tersisa. Melihat mayat yang tergeletak di sana, Lin Fan menggelengkan kepalanya. Sayang sekali, sungguh disayangkan. Dengan hilangnya garis keturunannya, cita rasa pesta sirip surga pasti akan berubah juga. Tapi setelah dipikir-pikir, leluhur Hiu sudah sangat tua. Sirip Hiu pastinya juga sudah sangat tua. Oleh karena itu, tidak ada jaminan akan rasanya. Karena dia membuat dirinya marah dan mati begitu saja, biarkan saja. Tidak ada yang perlu disia-siakan. Dengan lusinan sirip Hiu tadi, sudah pasti cukup bagi makhluk ras roh untuk mendapatkan makanan enak. Dia benar-benar tidak tahu seperti apa rasanya, dan tidak sabar untuk kembali mencobanya. Senior, Ling Wuwei dan yang lainnya, yang telah lama menatap kosong ke angkasa, melayang dan mendekati wajah Lin Fan sebelum menyapanya dengan hormat. Pertempuran ini telah lama mengejutkan para bejabers. Kuat, sungguh, sangat kuat. Sekarang ras hiu kolosal telah dimusnahkan, ras roh dapat dianggap aman sekarang. Dari mana asal kalian? Lin Fan tersenyum dengan tenang sambil meletakkan tangannya di belakang punggung. Seolah-olah semua yang terjadi sebelumnya hanyalah masalah kecil, dan tidak perlu dipermasalahkan. Senior, kami adalah murid dari Sekte Surga Roh. Itu adalah sekte yang dibuka oleh ras roh, kata Ling Wuwei. Lin Fan menganggukkan kepalanya. Dia tidak begitu akrab dengan Sekte Surga Roh ini. Oleh karena itu, dia menyimpulkan bahwa itu pasti sekte kecil atau semacamnya. Baiklah, sekarang semuanya sudah beres, kalian cukup beruntung. Kalian tepat pada waktunya untuk mencicipi sirip hiu. Lin Fan tersenyum sambil berkata. Ling Wuwei tercengang, tidak mengerti apa maksud seniornya dengan itu. Sirip hiu, mungkinkah itu sirip hiu langit? Ling Wuwei kemudian bertukar pandang dengan semua orang di sekitarnya dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Apakah mereka benar-benar akan memakan sirip hiu surga? Karena mereka berasal dari sekte, mereka secara alami mengetahui efek menakjubkan dari sirip hiu surga. Dan, keluarga kerajaan hiu kolosal tidak lain adalah hiu surga. Mereka harus memiliki sejumlah kekuatan tertentu yang akan menyebabkan garis keturunan mereka menjadi cukup tebal dan pada akhirnya menghasilkan sepasang sirip seperti sayap. Sirip ini memiliki kekuatan luar biasa, dan penuh nutrisi. Mereka sangat bermanfaat bagi semua makhluk hidup. Namun, ini adalah produk mewah, dan bukan sesuatu yang bisa dimakan kapanpun mereka mau. Setiap Heaven Shark adalah eksistensi yang sangat tangguh. Mengingat kemampuan mereka, mereka mungkin tidak bisa memakannya seumur hidup. Itu karena bahkan kondisi budidaya hiu surga yang paling rendah berada pada kondisi surgawi tingkat 8. Bagi mereka untuk membunuh hiu kolosal tingkat surgawi tingkat 8 jelas hanyalah mimpi bodoh. Akhirnya, semua orang menjadi sedikit bersemangat. Sedang mencicipi sirip surga, apakah ini sesuatu yang mungkin bisa mereka bayangkan? Bahkan Grandmaster mereka mungkin tidak memiliki nasib baik ini. Di dalam kota, Ciki berdiri di atas sepasang sirip surga dan mengangkat kepalanya sambil berteriak, Kakako. Sisi itu, masukkan ke dalam panci. Sisi itu, tolong percepat sedikit kecepatanmu. Kamu memakan waktu lama sekali untuk memotong sirip itu. Cepat, cepat. Anak-anak kecil yang brengsek itu. Apa yang kalian lakukan? Jangan menjilatnya dengan lidahmu. Cepat ambil bumbu-bumbu dan yang lainnya. Apakah panci itu sudah mendidih? Ada apa dengan api ini?
Mengapa suhunya sangat rendah? Ayo, beri jalan. Biarkan Cikimu yang melakukannya sendiri. Hah, saat ini, Ciki sedang sangat sibuk. Awalnya, segalanya masih bisa diatasi dengan sepasang sirip surga. Tapi tak disangka jumlahnya akan ada puluhan saat ini. Ini membuat segalanya menjadi sulit untuk dia tangani. Sepasang sirip masing-masing lebarnya sekitar 1000 kaki, dan membutuhkan banyak orang untuk mengerjakannya bersama-sama untuk memotongnya. Ini terlalu lambat. Ciki, apakah sudah selesai? Lin Fan muncul dalam kehampaan dan memeriksa situasi di bawah. Dia menemukan bahwa semua makhluk ras roh di seluruh kota sibuk dengan hal itu. Tapi, sepasang sirip surga ini terlalu besar. Mereka begitu besar sehingga penduduk kota hampir merasa ingin putus asa karena kerja kerasnya. Seekor hiu surga berukuran sekitar beberapa ratus kaki. Wajar jika sayap ini juga hanya berukuran ribuan kaki. Bahkan, beberapa di antaranya tampak lebih kecil. Kak, semuanya sudah beres. Ketika Ciki melihat Lin Fan, dia melompat-lompat kegirangan. Bagaimana menurutmu? Lin Fan bertanya. CUCK. Ciki melompat ke bahu Lin Fan. Dia kemudian melihat orang-orang di belakang. Makhluk ras roh yang tahu cara berkultivasi. Ya, mereka adalah makhluk ras roh dari luar. Lin Fan menganggukkan kepalanya, lalu melambaikan tangannya. Semuanya, harap tenang. Pada saat ini, suara Lin Fan menggelegar seperti lautan luas dan beredar di seluruh kota. Semua makhluk ras roh yang sibuk memotong sirip surga memandang ke kehampaan pada sosok itu. Perlombaan hiu kolosal telah dimusnahkan oleh Yang Mulia. Mulai sekarang, hiu kolosal tidak akan muncul lagi, kata Lin Fan. Bagi makhluk ras roh, berita ini sungguh surgawi. Seolah-olah hulu ledak nuklir telah dijatuhkan ke tengah lautan, menyebabkan pusaran air raksasa melonjak ke udara bersamaan dengan ledakannya. Pertama-tama terjadi keheningan, dan pada saat berikutnya, seluruh area dipenuhi dengan ledakan sorak-sorai. Semua makhluk ras roh ini menunjukkan ekspresi gembira di wajah mereka. Beberapa dari mereka menari dengan gembira sementara yang lain memukul dada mereka sendiri dengan marah. Mereka begitu emosional saat ini hingga beberapa di antara mereka bahkan sampai menangis. Adapun Little Stone, dia sudah bertemu kembali dengan adik perempuannya sekarang. Melihat sosok di kehampaan, batu kecil tidak bisa menahan emosinya. Terlalu lambat. Sepertinya aku hanya bisa bergantung pada diriku sendiri. Lin Fan melihat bagaimana semua sirip surga raksasa bahkan belum selesai setengahnya, dan merasa sedikit tidak sabar. Tuhan tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai mereka selesai melakukannya. Lin Fan kemudian mengulurkan jarinya, dan sepasang sirip itu terbang ke dalam lubang. Dengan menggunakan jarinya, Lin Fan mulai mencabik-cabiknya. Merobek, sirip hiu yang berkilauan itu diparut lapis demi lapis. Lin Fan kemudian langsung memanggil Heaven and Earth Smelt. Menggunakan bau langit dan bumi sebagai pot jelas merupakan metode mantap yang tidak akan menimbulkan masalah sama sekali. Adapun Ling Wei dan yang lainnya, saat bau langit dan bumi muncul, mereka mengeluarkan ekspresi kaget di wajah mereka. Aura yang dikeluarkan oleh langit dan bumi mencium adalah sesuatu yang sangat berubah-ubah dan jauh, ternyata luar biasa. Dan, tidak disangka senior itu akan menggunakannya sebagai pot sekarang. Mereka sangat terkejut hingga tidak bisa berkata-kata saat ini. Berderak, ini hanya menggetarkan semangat mereka. Tidak lama kemudian, sirip surga raksasa itu berhasil dipersiapkan sepenuhnya. Dengan jentikan jarinya yang santai, elemen air bawaan menyembur keluar dan memasuki bau langit dan bumi. Tidak peduli apapun, sirip surga ini adalah harta yang berharga. Bahan-bahan yang digunakan untuk menyiapkannya tentu saja juga bagus. Saat elemen air bawaan muncul, aura tebal dan padat muncul darinya. Ini adalah elemen air bawaan. Ling Wei dan yang lainnya terkejut sekali lagi. Bukankah ini terlalu berlebihan? Tidak disangka dia akan menggunakan elemen air bawaan sebagai bahannya. Jika ada orang lain yang mengetahui hal ini, mereka pasti akan muntah seteguk darah lama. Bagi makhluk ras roh, semua yang terjadi saat ini sungguh terlalu nyata. Ras hiu kolosal dibantai, dan siripnya digunakan sebagai makanan. Dan bukan itu saja, karena bahan-bahannya bahkan memiliki elemen air. Bahkan jika seseorang berbicara tentang pot yang digunakan, itu adalah harta karun tertinggi. Segala sesuatu yang ditata hari ini terlalu boros. Setelah semuanya siap, Lin Fan bertepuk tangan ringan. Dengan itu, bola api menyala. Hubungkan elemen api. Sudah waktunya bagi Ling Wei dan rahang semua orang terbuka lebar sekali lagi. Makanan ini terlalu mewah. Berderak. Tidak butuh waktu lama hingga gelombang besar spirit Qi melayang keluar. Saat seseorang mengendusnya, mereka akan langsung merasa segar. Adapun makhluk ras roh tanpa budidaya apapun, semuanya mulai bertransformasi hanya dengan aroma ini. Semua spirit Qi yang terkumpul di tubuh mereka mengamuk pada saat ini. Babak 864, aku akan pergi bersama kalian. Ding, selamat telah menciptakan kelezatan tingkat dewa. Sup sirip hiu surga, terbuat dari kombinasi elemen air bawaan, elemen api, bau langit dan bumi, dan sirip hiu surga. Ini adalah kelezatan tingkat dewa. Efek, banyak sekali efek yang menakjubkan. Ketika Lin Fan mendengar pemberitahuan sistem, dia tidak terlalu tertarik dengan hal itu. Baginya, semuanya terasa normal-normal saja. Sirip hiu surga ini dapat dianggap sebagai salah satu tonik terhebat di seluruh alam semesta.
Tanpa membicarakan hal bagus lainnya, kelezatan berjenjang dewa yang dibuat dari ini saja sudah merupakan sesuatu yang luar biasa. Saat baunya terbuka, cahaya terang keluar dan mencuri fokus semua orang. Spirit Ki meledak ke langit dan mencapai puncaknya di atas bau langit dan bumi. Ramuan ajaib macam apa ini? Ketika Ling Wei melihat segala sesuatu di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Di mata mereka, ini sungguh menantang surga. Spirit Ki yang tebal melayang di depan wajah mereka. Satu hirupan saja sudah cukup untuk membuat kekuatan di dalam tubuh mereka bergemuruh dengan ganas. Saat makhluk ras roh tanpa kondisi kultivasi apapun mencium bau ini, mereka bisa merasakan seolah-olah mereka terbang ke surga. Meskipun mereka tidak memiliki basis kultivasi, mereka dapat merasakan beberapa perubahan luar biasa yang terjadi di dalam tubuh mereka di bawah pengaruh kelezatan ajaib ini. Sepertinya ini tidak terlalu buruk. Lin Fan menyesali. Kak, ini luar biasa. Ketika Ciki menghirup aromanya, dan terutama ketika dia menyadari kekuatan yang mengobrak-abrik di dalam, dia praktis mabuk olehnya. Hahaha, Lin Fan tertawa terbahak-bahak, lalu menyapu jubahnya dan menunjuk dengan jarinya. Menggunakan kekuatannya dalam menciptakan objek fisik, serangkaian mangkuk keramik berkilauan melayang di kehampaan satu demi satu. Dia kemudian membagi pesta sirip hiu ini secara merata sehingga setiap orang setidaknya bisa mendapat satu bagian. Makhluk ras roh tanpa kondisi budidaya apapun akan mampu menerobos ke kondisi budidaya surgawi Azure jika potensi bawaan mereka rata-rata. Bagi mereka yang memiliki potensi bawaan yang sangat baik, kondisi budidaya surgawi yang sunyi juga tidak mustahil. Sirip surga ini adalah tonik yang hebat. Dan, hal ini terutama terjadi sekarang karena bahan-bahan lain ditambahkan. Efek yang dihasilkan hanyalah penyakit biasa, dan bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan ramuan biasa. Ketika semua makhluk ras roh tanpa kondisi kultivasi melihat harta berharga di tangan mereka, mereka meneguknya dalam satu suap, tanpa ragu-ragu. Bersinar, pada saat ini, kekosongan beriak. Ini adalah perubahan yang disebabkan oleh makhluk ras roh, yang awalnya tidak memiliki kondisi budidaya, setelah melahap sirip surga ini. Kekuatan luar biasa mereka berkumpul dan melonjak hingga ke kehampaan. Tidak disangka itu akan sekuat ini. Ketika Lin Fan melihat ini, jantungnya berdetak kencang. Langit terpencil bisa dianggap levelnya cukup rendah di sini. Bahkan ada beberapa makhluk ras roh yang segera menerobos ke kondisi budidaya surgawi dan mengeluarkan kekuatan dari sana. Di mata Lin Fan, sirip surga ini benar-benar sangat kuat. Pada saat ini, ada gelombang kegembiraan dalam perlombaan roh. Aku punya energi sejati sekarang. Aku merasa seluruh tubuhku dipenuhi kekuatan. Kekuatan. Ini adalah kekuatan. Ini. Setelah Ling Wei dan yang lainnya memakan sirip surga, bahkan kondisi kultivasi mereka sendiri mulai mengalami perubahan, dan mereka langsung memasuki kondisi kultivasi yang lebih tinggi. Jika saya tidak menyaksikan ini dengan mata kepala sendiri, ini sungguh tak terbayangkan. Ling Wei berkomentar. Hal ini terutama terjadi setelah melihat bagaimana sesama makhluk rasnya, yang sebelumnya tidak memiliki kondisi kultivasi apapun, memiliki kekuatan yang cukup kuat saat ini. Wajahnya berubah takjub sepenuhnya. Metode-metode ini benar-benar menjijikkan. Gedebuk. Pada saat ini, makhluk ras roh yang tak terhitung jumlahnya terjatuh ke tanah dalam sujud. Mereka sangat berterima kasih kepada Lin Fan. Di mata mereka, Lin Fan adalah dermawan terbesar mereka. Mereka telah mengalami penindasan yang tak berkesudahan dari ras hiu kolosal. Sekarang setelah Raja Manusia Sialan ini turun dan membunuh seluruh ras hiu kolosal, serta meningkatkan kekuatan mereka, bantuan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka bayar sama sekali. Ketika Lin Fan melihat ini, hatinya melonjak kegirangan. Suasana seperti inilah yang dia inginkan. Ketika dia melihat bagaimana makhluk ras roh ini sangat berterima kasih padanya, dia bahkan lebih bangga pada dirinya sendiri. Senior, pada saat ini, Ling Wei datang ke hadapan Lin Fan dengan ekspresi kagum di wajahnya. Di hadapan makhluk kuat seperti itu, Ling Wei tidak memiliki sedikit pun rasa angkuh padanya. Dia telah menurunkan martabatnya ke tingkat serendah mungkin. Ya, apakah ada sesuatu? Lin Fan bertanya dengan damai. Saya sangat berterima kasih atas penyelamatan ras roh, senior. Ini adalah bantuan yang akan saya ukir di hati saya selamanya. Ling Wei sangat bersyukur saat ini. Sebagai makhluk ras roh, fakta bahwa dia bisa melihat sesama makhluk ras roh melangkah ke jalan kebahagiaan setelah diselamatkan dari air panas adalah sesuatu yang sangat dia syukuri. Lin Fan tersenyum tenang sambil mengibaskannya dengan tangannya, itu hanya urusan sepintas lalu. Ini mungkin hanya urusan sepintas saja bagi senior, tapi tidak diragukan lagi ini adalah anugerah kehidupan baru bagi ras roh. Mohon terima kotau saya, senior. Ling Wei tidak ragu-ragu sebelum berlutut di tanah. Semua saudara dan saudari junior Ling Wei sangat menghormati Lin Fan saat ini, saat mereka bersujud ke tanah seperti Ling Wei. Makhluk kuat seperti itu sangat sulit didapat. Sekarang dia ada di sini, dia telah mengguncang seluruh jiwa mereka. Berderak. Tepat pada saat ini, sepotong tablet giok yang digantung Ling Wei di pinggangnya tiba-tiba pecah. Seketika, wajah Ling Wei dan yang lainnya berubah, terlihat sangat mengerikan. Tablet giok yang rusak ini berubah menjadi cahaya bintang yang mulai menyatu. Dalam kehampaan, itu berubah menjadi satu pesan suara. Semua anggota Sekte Surga Roh yang berada di luar, dengarkan. Sekte ini telah diserang oleh monster, mengakibatkan kehancurannya. Jangan kembali ke Sekte. Jangan, ARGH.
Mendengarkan seruan tragis terakhir, wajah Ling Wuwei tidak dapat diperbaiki saat ini. Ratusan makhluk ras roh sama-sama merasa ngeri. Ini adalah suara Grandmaster mereka. Kakak senior, ini, semua orang memandang kakak laki-laki mereka, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Monster, saat Lin Fan mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkannya. Bagaimana bisa ada monster dan sejenisnya di dunia ini? Semua orang tahu tentang ras kuno. Tapi, tidak ada orang yang menyebut mereka monster. Senior, juniormu di sini harus pergi dulu. Ada yang salah dengan sekteku. Aku harus kembali untuk memeriksanya. Ling Wuwei menangkupkan tinjunya sambil berkata, ini adalah masalah sektenya. Bahkan jika Grandmaster mereka tidak bisa menghadapinya, sudah jelas bahwa musuh kali ini jauh dari kata sederhana. Meskipun senior mungkin berkuasa, mereka tidak memiliki hubungan apapun satu sama lain. Ini terutama setelah senior baru saja menyelamatkan ras spirit sebelumnya. Jika dia mencari bantuan dari senior di sini sekali lagi, itu mungkin terlalu berlebihan. Aku akan pergi bersama kalian untuk memeriksanya. Lin Fan merasa terganggu dengan hal ini juga, bertanya-tanya hal macam apa yang sekali lagi menimbulkan kekacauan pada masa. Tapi, menurut Lin Fan, dia tahu bahwa ini tidak mungkin ras kuno. Jika itu adalah ras kuno, pesan suara di tablet giok tidak mungkin menggambarkan mereka sebagai monster. Mereka secara alami akan mengatakan bahwa itu adalah ras kuno. Saat Ling Wuwei mendengar kata-kata ini, tentu saja dia tidak bisa mengharapkan apapun lagi. Jika senior bersedia membantu mereka, itu yang terbaik. Melawan musuh yang bahkan Grandmaster mereka tidak dapat menghadapinya, bahkan jika mereka harus mundur, mereka tidak akan banyak membantu. Beri aku alamat sektemu, kata Lin Fan. Di utara, 100.000 mil dari sini, kata Ling Wuwei. Baiklah, Ciki, waktunya berangkat. Lin Fan melambaikan tangannya. Saat Ciki, yang masih makan dengan santai, mendengar kata-kata ini, dia melompat ke bahu Lin Fan, meskipun agak tidak mau melepaskan makanannya. Ayo pergi. Dengan sekali sapuan tangannya, Lin Fan membawa Ling Wuwei dan yang lainnya ke dalam sangkar bersamanya dan melesat melewati kehampaan 100.000 mil di depan. Adapun makhluk ras roh lainnya, mereka telah tinggal di sini untuk waktu yang lama, dan secara alami sudah sangat akrab dengan tempat ini sekarang. Sekarang ras hiu kolosal telah dimusnahkan, ancaman terhadap kehidupan mereka juga ikut lenyap. Adapun ras kuno, mereka secara alami tidak akan terganggu dengan makhluk ras roh di sini. Lagi pula, bagi ras kuno, makhluk ras roh ini berada di sini sama lemahnya dengan semut. Babak 865, leluhur serangga yang mengerikan. Tempat di mana gunung-gunung besar berdiri. Ada gugusan pegunungan yang mengelilingi kawasan ini. Di dunia suci kuno, sekte roh surga hanyalah sebuah sekte kecil, dan itu saja. Grandmaster sekte roh surga adalah seseorang dari ras roh. Ketika dia naik dari dunia bawah, dia diselamatkan oleh makhluk kuat karena suatu pertemuan yang ditakdirkan, dan, dengan demikian, diselamatkan dari cengkeraman jahat ras kuno. Kemudian, ketika budidayanya mencapai standar yang cukup baik, dia menciptakan sekte sendiri untuk memberikan kelonggaran bagi makhluk ras roh dari neraka di luar. Dengan demikian, sekte roh surga diciptakan. Ada banyak sekali makhluk ras roh yang ditawan dan dibesarkan oleh ras hiu kolosal. Dengan demikian, misi terakhir dari sekte roh surga adalah untuk dapat menyelamatkan sesama makhluk ras roh. Dengan demikian, setelah setiap murid menjadi cukup berhasil dalam kultivasi mereka, mereka akan pergi ke sana untuk mencoba menyelamatkan sesama makhluk ras roh. Namun, ini bukanlah misi wajib, juga tidak ada persyaratan yang harus mereka selesaikan. Bagi sekte ini, setiap ras roh yang diselamatkan sudah cukup. Selama beberapa ratus tahun, jumlah makhluk ras roh yang diselamatkan dari tempat itu berjumlah ribuan. Namun, ada banyak makhluk ras roh yang terjatuh di sana karenanya juga. Sebagai salah satu dari 10 ras binatang buas kuno tua, ras hiu kolosal sangat tangguh, dan bukan sesuatu yang bisa mereka hadapi bahu-membahu. Namun hari ini, sekte roh surga dihadapkan pada bencana terbesar sepanjang sejarah mereka. Pada hari yang cerah dan cerah ini, di daerah pegunungan liar ini, para murid sekte roh surga sedang berkultivasi seperti biasa. Tapi tiba-tiba, sebuah gunung besar tiba-tiba muncul entah dari mana. Dari gunung, retakan terbuka dan monster yang tak terhitung jumlahnya menyerbu keluar. Monster-monster ini tidak memiliki wujud manusia, mereka seperti serangga. Mereka memiliki banyak kaki dan kepala, dan tubuh mereka ditutupi oleh sepiring baju besi. Armor ini sangat tangguh dan tangguh. Seni bela diri normal dan keterampilan mistik tidak akan mampu menyebabkan kerusakan sama sekali. Pemimpin ras serangga ini bahkan lebih tangguh lagi, memimpin makhluk ras serangga yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan Grandmaster Sekte Roh Surga sama sekali bukan tandingannya. Pada saat ini, area luar Sekte Roh Surga dipenuhi dengan suara jangkrik yang dibuat oleh kelompok padat makhluk ras serangga. Menghadapi makhluk ras serangga ini, para murid Sekte Roh Surga tidak memiliki cara untuk melawan sama sekali. Kemampuan makhluk ras serangga ini sangat jahat. Beberapa dari mereka mengandung racun dari ujung kepala hingga ujung kaki, dan membusukkan segala sesuatu di sekitar mereka. Bahkan jika kekuatan seseorang sangat mendalam sehingga mereka mampu membentuk perisai astral ki, mereka tidak akan mampu memblokirnya sama sekali. Grandmaster Sekte Roh Surga, Ling Tianzi, berangkat sendirian untuk mencoba membunuh pemimpin ras serangga. Namun, sebagai balasannya, anggota tubuhnya digigit.
Dengan budidaya alam surgawi tingkat 8, Ling Tianzi dapat meregenerasi anggota tubuhnya jika patah. Namun, di area di mana anggota tubuhnya digigit, terdapat racun misterius yang menyelimuti dan memakan area tersebut secara konsisten, membuatnya tidak dapat menumbuhkan kembali anggota tubuhnya. Pada saat yang sama, racun itu terus-menerus merusak kekuatannya. Jika dia tidak bertahan melawannya, bahkan universal eliksir miliknya mungkin akan termakan olehnya. Jangkrik, makhluk ras serangga berukuran sangat besar yang tak terhitung jumlahnya yang tampak seperti gunung mengelilingi seluruh sekte roh surga. Pada saat ini, ada layar cahaya yang melindungi sekte roh surga. Namun, layar tipis ini berkibar tanpa henti, seolah bisa pecah kapan saja. Ini adalah formasi pelindung dari sekte roh surga. Namun, jika dilihat saat ini, hal tersebut tidak akan bertahan lama lagi. Aku sudah memberitahu semua murid yang sedang melakukan ekspedisi untuk tidak kembali. Aku tidak tahu dari mana monster-monster ini berasal, hingga mereka sekuat ini. Wajah Ling Tianzi muram. Dia tidak memiliki sehelai harapan pun di hatinya saat ini. Saat dia mengangkat kepalanya, semua monster seukuran gunung itu tampak sangat mengerikan. Tidak kusangka ribuan ras punya nyali untuk mendirikan markas di wilayah ras seranggaku. Tidak diragukan lagi ini hanya mencari kematian. Suara nyaring terdengar. Sepertinya ras serangga ini sudah familiar dengan ribuan ras. Grandmaster, apa yang harus kita lakukan sekarang? Para tetua dari sekte roh surga bertanya dengan tatapan serius. Kemunculan tiba-tiba makhluk ras serangga yang menakutkan ini membuat mereka tidak dapat bereaksi tepat waktu, menjadikan mereka bukan tandingan para penyerbu. Pada saat mereka menyadari apa yang terjadi, para murid sudah menjadi banyak korban. Dan saat ini, mereka semua berdesakan di aula utama. Semua wilayah di sekitarnya telah jatuh sepenuhnya ke tangan musuh. Ling Tianzi tidak menjawab. Wajah gelapnya saat ini sudah cukup untuk mengungkapkan semua yang dia rasakan. Hari ini mungkin akan menjadi hari di mana sekte roh surga binasa. Namun, selama mereka masih memiliki sisa warisan di luar, semangat sekte roh surga tidak akan pernah hilang. Ling Tianzi melambaikan tangannya, memberi isyarat agar para murid pergi. Dia kemudian berdiri di tepi penghalang dan memandangi monster-monster ini. Kalian ras seperti apa? Mengapa kalian menyerang sekte roh surga? Jangkrik, makhluk ras serangga ini tidak menjawab. Namun, antena mereka melambai-lambai, mengeluarkan suara yang sangat menakutkan. Pada saat ini, makhluk ras serangga yang memonopoli area sekitar sekte roh surga memberi jalan dan pemimpin ras serangga yang merobek anggota tubuh Ling Tianzi muncul di celah. Meskipun tubuh ras serangga ini tidak terlalu besar, dia cukup tinggi, dengan 8 antena yang menggeliat di udara. Wajah itu dipenuhi dengan 8 mata hijau zaitun yang memancarkan kilatan buas. Kriket, perlombaan semangat, sudah puluhan ribu tahun sejak aku mencicipinya. Leluhur serangga berbicara dalam bahasa manusia. Namun, suaranya sangat dingin dan dingin, mengeluarkan aura dingin. Aroma ras roh saja sudah membuat leluhurmu mengenangnya. Dahulu kala, ada juga makhluk ras roh yang tidak tahu apa yang baik baginya, dan ingin datang dan membunuh leluhur seranggamu. Akhirnya, dia baru saja dimakan oleh leluhur serangga Anda di sini. Oh, leluhurmu di sini masih ingat nama makhluk ras roh itu. Kalau tidak salah, dia disebut Kaisar Raja Roh. Kriket, makhluk ras roh itu jauh lebih kuat daripada kalian semua di sini. Saat Ling Tianzi mendengar kata-kata ini, wajahnya membeku saat dia menunjukkan ekspresi ngeri dan tidak percaya. Pada saat ini, leluhur serangga berbicara sekali lagi, oh, benar. Garis keturunanmu sangat mirip dengan Kaisar Raja Roh itu. Kalau begitu, menurutku Kaisar Raja Roh itu pastilah leluhurmu, kan? Benar, dia pasti leluhurmu. Tapi, sayang sekali, kamu bahkan tidak memiliki setengah dari kekuatan yang dimiliki nenek moyangmu. Tiba-tiba, tubuh leluhur serangga mulai bertransformasi dan berubah. Kulit terluar yang jelek itu dibuang, dan keluarlah seorang pria parubaya dengan seorang pria parubaya yang tampak berwibawa. Leluhur, ketika Ling Tianzi melihat pria parubaya ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Tapi, wajahnya tiba-tiba berubah. Tunggu, ini tidak benar. Ini bukan nenek moyangnya. Kriket, leluhurmu di sini telah melahap makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Segala sesuatu yang menjadi milik mereka selalu terekam dalam ingatanku. Pria parubaya itu mengeluarkan tawa yang menyeramkan, lalu bertransformasi sekali lagi untuk kembali ke tubuh mengerikan itu dari sebelumnya. Ras serangga adalah ras yang paling mengerikan di dunia tanpa batas. Karena itu, dunia suci kuno menyegel mereka dan mencegah mereka untuk naik. Karena sifat karnivora ras serangga, mereka tidak lagi puas dengan dunia bawah mereka sendiri. Setelah melakukan perjalanan melalui dunia tanpa batas, mereka telah memusnahkan ras dan spesies yang tak terhitung jumlahnya. Kini setelah penghalang itu terbuka, ras serangga akhirnya naik ke dunia suci kuno dengan sikap gigih, bertekad melahap ribuan ras. Ini adalah perjanjian antara ras kuno dan ras serangga. Dunia tanpa batas telah terbuka berkali-kali, dan seperti ini, ras serangga telah meningkat dalam jumlah yang sama. Bagi ribuan ras di luar sana, kehendak surga dari dunia suci kuno bukanlah satu-satunya hal yang perlu mereka lawan. Mereka juga harus menghadapi ras serangga yang mengerikan itu. Kaisar Raja Roh adalah salah satu makhluk terkuat selama pembukaan dunia tanpa batas sebelumnya. Namun, dia juga jatuh ke tangan leluhur serangga. Makhluk hidup dari ras roh, menyerah saja dan menyerah sekarang.
Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa penghalang ini mampu membuatmu tetap aman di dalam? Tidak diragukan lagi itu adalah mimpi bodoh. Dengan menggunakan alat perasa yang sangat tajam, leluhur serangga mengetuk penghalang itu dengan lembut. Berderak. Seketika, penghalang itu hancur dan mengungkapkan sekte roh surga sepenuhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika Ling Tianzi melihat segalanya, hatinya berdebar seolah dia tidak bisa mempercayai semuanya saat ini. Babak 866, Ciki makan cacing. Jangkrik. Seketika, semua makhluk ras serangga yang sangat besar itu mengeluarkan suara yang sangat menyeramkan. Para murid sekte roh surga memandangi makhluk hidup yang mengerikan di sekitar mereka dan mulai menggigil. Mereka ketakutan saat ini. Mereka yang naik dari dunia bawah memiliki kondisi mental yang jauh lebih kuat dibandingkan yang lain. Tapi, ketika mereka melihat situasi di depan mereka, mereka pun merasa gugup. Ras serangga yang menakutkan memandang ras roh seolah-olah mereka sedang melihat mangsa. Air liur lengket mulai keluar dari sisi mulut mereka. Ling Tianzi langsung melompat tegak dan melindungi murid-muridnya di belakangnya, ras serangga. Ras serangga. Dia menundukkan kepalanya sebelum tertawa dengan sedih, semua murid sekte roh surga, dengarkan perintahku. Hari ini, kita akan bertarung habis-habisan dengan ras serangga ini. Ya, sementara murid-murid ini takut, mereka membusungkan dada dan tidak menunjukkan rasa takut pada saat ini. Kriket, sekumpulan makhluk hidup mirip semut. Hari ini, aku akan melahap kalian semua dan mengenang betapa lezatnya makhluk ras roh. Leluhur serangga maju selangkah. Di matanya, makhluk ras roh ini tidak lebih dari semut, makanan enak yang menunggunya untuk mengisi perutnya. TSSSSSK. Seketika, leluhur serangga membuka mulutnya yang besar. Tubuhnya yang awalnya tidak terlalu besar mulai mengembang saat cairan hijau tak dikenal keluar dari mulutnya. Perasa keluar dari tubuhnya satu demi satu, menari di langit. Dalam sekejap mata, leluhur serangga yang beberapa kali lebih besar dari yang sebelumnya muncul. Di dalam mulutnya yang sangat menakutkan itu, sederet gigi tajam berjajar di dalamnya, seolah-olah apapun, tidak peduli apa itu, pasti akan dikunyah hingga menjadi potongan-potongan ketika dimasukkan ke dalam mulut itu. URGH. Ketika para murid sekte roh surga melihat tubuh mengerikan itu, mereka tersandung ke belakang saat mata mereka bersinar karena ketakutan yang tak ada habisnya. Beberapa murid sangat ketakutan sehingga tangan dan kaki mereka kehilangan seluruh kekuatan mereka, dan mereka bahkan tidak dapat lagi memegang senjata di tangan mereka dengan stabil. Bahkan ada beberapa yang jatuh ke tanah dalam keadaan lumpuh, terlihat sangat ketakutan. Menghadapi monster yang menakutkan ini, mereka benar-benar ketakutan saat ini. Ini bahkan lebih menakutkan daripada menghadapi ras kuno. Meskipun ras kuno jelek, mereka sama sekali tidak seburuk makhluk mengerikan ini. Dan ras serangga ini bukan saja jelek, mereka juga buas. Masing-masing dari mereka seperti iblis. Guru besar, tepat pada saat ini, suara Ling Wuwei terdengar dari kejauhan. Saat Ling Tianzi mendengar ini, wajahnya berubah, cepat dan pergi. Dia mulai panik sekarang. Bukankah dia sudah menyuruh mereka pergi? Mengapa mereka memilih untuk kembali sekarang? Gooo. Ling Tianzi berteriak sekuat tenaga. Kriket, sekelompok makhluk ras roh lainnya. Karena kamu di sini, jangan pergi. Leluhur serangga memandangi makhluk-makhluk ras roh ini dan tertawa sinis. Dia melambaikan antena di tubuhnya saat itu berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang meresap ke dalam kehampaan, menyerang ke arah Ling Wuwei dan yang lainnya. Ketika Ling Tianzi melihat ini, mereka merasa hati mereka menjadi gugup. Tapi saat ini, mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkinkah ini ras serangga? Lin Fan, yang dibawa oleh Ling Wuwei dan yang lainnya, merasakan serangkaian gambar melayang ke dalam ingatannya saat dia melihat monster-monster ini. Kembali ke catatan Cloud Sec, dia telah melihat beberapa perkenalan yang relevan tentang orang-orang ini. Ras serangga juga merupakan ras di antara ribuan ras. Namun, merekalah yang paling biadab. Mereka akan melahap ras lain sebelum mentransfer genetika mereka ke tubuh mereka sendiri. Setiap kali dunia tanpa batas terbuka, ras serangga akan memimpin penyerangan dan membuka penghalang dunia serangga untuk datang dan melahap makhluk lain. Mereka bisa dianggap sebagai petarung setia ras kuno. Namun, ras serangga tidak akan bertugas di bawah ras kuno. Atau lebih tepatnya, akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa kedua ras hanya memanfaatkan satu sama lain. Balapan yang menarik. Nanti, aku harus membedahnya dan melakukan penelitian yang bagus. Ketika Lin Fan melihat ras serangga, pikirannya yang ingin tahu itu langsung bekerja. Sekarang, masalah tentang membedah ribuan ras adalah sesuatu yang Lin Fan tidak sanggup melakukannya. Tapi, ketika dia melihat makhluk-makhluk ras serangga ini, dia mendapati hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak ada habisnya. Serangga besar ini dapat digunakan untuk apa? Anda bisa memanggangnya atau membedahnya, iya. Serangga besar. Kakak, ada serangga besar. Ciki, yang berdiri di bahu Lin Fan, matanya bersinar dengan sinar tak berujung saat dia melihat makhluk ras serangga ini. Sepertinya dia sangat bersemangat. Dan pada saat ini, cahaya hitam tiba. Di dalam cahaya hitam itu ada peraba leluhur serangga. Menyerang saat kita bertemu. Mereka cukup kejam, bukan? Lin Fan tersenyum dengan tenang. Membuka telapak tangannya, dia langsung mendorong keluar. Bam, bam, ARGH. Leluhur serangga tiba-tiba berteriak ketika antenanya rusak, menyebabkan cairan hijau itu menyembur ke dunia dengan deras.
Siapa di sana? Wajah leluhur serangga menjadi tegang dan terlihat sangat serius. Dia tidak menyangka akan ada makhluk hidup sekuat ini. Ini sungguh luar biasa. Awalnya, Ling Tianzi mengira murid-muridnya itu akan segera dibunuh oleh leluhur serangga. Tak disangka akan ada seseorang di sana yang cukup kuat untuk mampu menahan serangan leluhur serangga. Kak, aku tidak tahan lagi. Serangga besar, semuanya serangga besar. Tiba-tiba, Ciki melompat turun dari bahu Lin Fan. CUCK. Dengan teriakan nyaring, tubuh Ciki meledak dengan pancaran cahaya tak tertandingi yang menyinari dunia. Di saat yang sama, tubuh Ciki tiba-tiba mengalami transformasi besar. Kakako, beberapa ekor berwarna terangkat dengan cepat. Pada saat ini, tubuh Ciki juga mulai membesar dengan cepat, tumbuh hingga ukuran lebih besar dari makhluk ras serangga itu. Pada saat cahayanya menghilang, Ciki raksasa telah muncul di hadapan Lin Fan. Cakar ayamnya yang besar dan tebal berdiri di tanah seperti pilar yang menusuk surga. Kepala ayamnya dimiringkan tinggi, menghadap ke udara dengan paruhnya yang tajam. Mahkota di atas kepalanya bahkan lebih flamboyan saat ini. CUCK. Ciki sedang marah sekarang. Matanya yang awalnya cerah itu dipenuhi dengan tatapan gila di dalamnya. Astaga, ini adalah situasi berdarah seekor ayam memakan cacing. Ketika Lin Fan melihat penampilan Ciki sekarang, dia juga tercengang. Dia tidak menyangka pemandangan seperti itu akan terwujud. Dengan menggunakan kakinya, Ciki menginjak makhluk ras serangga. Setelah itu, dia menggunakan paruhnya yang tajam dan mematuk ke bawah seperti tiang pancang, menyembul ke atas dan ke bawah tanpa henti. Dalam sekejap mata, ras serangga yang tampaknya tangguh berubah menjadi berantakan begitu saja. Ciki mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan langsung menelan ras serangga itu ke dalam perutnya. Enak, lezat. Pada saat ini, Ciki memperlihatkan ekspresi yang sangat menyenangkan. Ketika leluhur serangga melihat hal ini, dia meraung marah. Di saat yang sama, ada ekspresi keheranan di wajahnya. Musuh alami ras serangga, bagaimana ini bisa terjadi? Bagi leluhur serangga, ras serangga seharusnya menjadi eksistensi tertinggi yang tak tertandingi di dunia tanpa batas, yang dimaksudkan untuk berdiri di atas semua ras lain di luar sana. Namun saat ini, leluhur serangga terkejut saat mengetahui bahwa mereka memiliki predator alami. Di bawah kaki Ciki, beberapa makhluk ras serangga kehilangan aura mengesankan yang mereka miliki sebelumnya. Mereka kemudian mulai mundur dengan cepat seolah-olah mereka sangat ketakutan. Adapun masa sekte roh surga, mereka benar-benar terpana dengan pemandangan di hadapan mereka saat ini. Tidak disangka makhluk ras serangga yang sangat mengerikan ini akan menjadi sangat rapuh di hadapan binatang yang tampak aneh itu. Satu kecupan, satu pembunuhan. Mereka sama sekali tidak punya cara untuk melawan sama sekali. Babak 867, itu bumi. Bahkan jika beberapa makhluk ras serangga mencoba membalikkan diri ke tubuh Ciki, mereka akan terpanggang hingga garing dan api langsung keluar dari tubuh Ciki. Kejam, memang sangat tirani. Dengan menggunakan cakarnya, dia menembaki makhluk ras serangga sementara dia menggunakan paruhnya untuk menelan makhluk ras serangga lainnya. Semua orang dari sekte roh surga yang menyaksikan ini merasakan hati mereka menggigil karenanya. Sungguh binatang yang ganas. Dia terlalu kejam. Namun, tak satu pun dari masa ini yang tahu seperti apa Ciki itu. Mencari kematian. Pada saat ini, leluhur serangga hanya bisa melihat sesama makhluk rasnya diintimidasi oleh binatang buas yang tampak sangat jelek. Tentu saja tidak mungkin dia bisa menanggung ini sama sekali. Perasa yang tak terhitung jumlahnya meledak ke langit. Perasa raksasa berwarna hitam legam ini memang sangat menakutkan. Mereka bahkan bisa memutarbalikkan ruang dan waktu, apalagi Ciki. Terhadap semua cacing kecil lainnya, tentu saja tidak ada masalah bagi Ciki. Tapi, jika dia harus berhadapan dengan Dewa Surgawi level 10, Dewa Abadi yang menyatakan leluhur serangga, perbedaannya akan terlalu besar baginya saat ini. Tubuh Lin Fan bersinar saat pedang Will meledak ke langit. Kilatan cahaya terang terpancar saat aura pedang itu membelah kehampaan. Sama seperti kertas, peraba yang sangat kuat ini terpotong dalam sekejap mata. Bersamaan dengan itu, gelombang cairan hijau lainnya menyembur ke langit. Teriakan tragis terdengar dari mulut leluhur serangga. Es sangat kuat. Ketika Ling Tianzi melihat segala sesuatu di hadapannya, hatinya bergetar. Dia kemudian berbalik untuk melihat Ling Wuwei, bertanya-tanya dari mana muridnya berhasil mengundang makhluk kuat ini. Namun, Ling Tianzi bertanya-tanya apakah ini berarti akan ada perubahan dalam situasi saat ini. Guru besar, memanfaatkan waktu istirahat singkat ini, Ling Wuwei menghampiri Grandmaster. Ratusan makhluk ras roh itu bergabung ke dalam kerumunan para murid juga. Ketika mereka mengetahui kabar bahwa saudara-saudara mereka di sekte sekarat di tangan ras serangga ini, semua orang merasa terjebak dalam emosi di dalam hati mereka. Wu Wei, orang ini adalah. Ling Tianzi memandang ke arah Lin Fan, yang bertarung melawan ras serangga, dan mau tidak mau bertanya dengan ragu. Grandmaster, itu adalah Raja Manusia Sialan. Ling Wu Wei kemudian mulai menjelaskan semua yang terjadi pada perlombaan hiu kolosal agar dapat didengar oleh Grandmaster. Setelah mendengar semuanya, wajah Ling Tianzi tercengang, jelas tidak percaya. Memusnahkan seluruh ras hiu kolosal. Bagaimana bisa? Ras hiu kolosal adalah salah satu dari 10 ras binatang buas kuno tua, yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Leluhur hiu itu bahkan lebih saleh dari apapun. Dia jelas bukan seseorang yang bisa dihadapi oleh orang biasa.
Ketika murid-murid di sekitarnya mendengar pengalaman yang disampaikan oleh Ling Wei, mereka juga sama terkejutnya. Mereka tidak percaya bahwa selain dari ras kuno, akan ada makhluk kuat lain di level ini. Siapa kamu sebenarnya? Pada saat ini, leluhur serangga memandang Lin Fan dengan waspada. Tatapannya yang hati-hati juga bercampur dengan ekspresi kemarahan. Bagi leluhur serangga, dia adalah orang terkutuk yang berani memotong antenanya 2 kali. Namun, 2 kali ini saja sudah cukup bagi leluhur serangga untuk mengetahui bahwa kekuatan makhluk hidup di hadapannya ini jauh dari kata sederhana. Ras serangga, katakanlah, ini memang ras yang sangat aneh. Kalian benar-benar sangat mengerikan. Lin Fan mengukurnya dari atas ke bawah sebelum mengeluarkan ekspresi bingung, kenapa kalian lebih mirip kelabang? Kelabang yang dibicarakan Lin Fan adalah sejenis serangga yang ada di kehidupan sebelumnya. Dan leluhur serangga di sini terlihat sangat mirip dengan itu. Beraninya kamu menghina ras serangga yang maha hebat. Saat leluhur serangga mendengar ini, dia meledak dan antenanya mulai berayun dengan marah, seolah-olah mereka siap untuk membanting Lin Fan sampai mati. Dunia Xuan Huang, Raja Manusia Sialan. Hei, serangga lipan, ingatlah namamu sesungguhnya. Jangan sampai kamu tidak tahu siapa yang akan membedahmu. Lin Fan terkekeh. Sekarang, pembedahan adalah sesuatu yang membutuhkan pengetahuan mendalam, dan bukan untuk orang biasa. Ras manusia, jangkrik, ras manusia akan segera punah. Leluhurmu di sini adalah Raja Ras Serangga. Aku tidak akan pernah mati atau dimusnahkan. Leluhur serangga menyalak sebelum tertawa tanpa henti dengan nada dingin seolah dia baru saja mengingat sesuatu. Serangga bau, apa yang kamu tertawakan? Lin Fan bertanya. Diam, leluhurmu bukanlah serangga yang bau. Dasar manusia kecil yang lemah. Kamu pasti akan membayar harga yang sangat mahal untuk ini. Leluhur serangga melambai dan menari dengan antena yang tak terhitung jumlahnya itu, membuat seseorang merinding. Serangga bau, yang mulia bertanya padamu. Apa yang kamu tertawakan? Entah dari mana, kapak abadi sudah muncul di tangan Lin Fan. Pergi ke neraka untuk ANCESTORMU. Tiba-tiba, leluhur serangga berubah menjadi seberkas cahaya panjang yang melesat ke arah Lin Fan. Hehe, serangga dengan 100 kaki, biarkan yang mulia mencukurmu hingga bersih. Lin Fan tertawa terbahak-bahak saat dia mengayunkan kapak abadi. Seberkas cahaya panjang merobek udara, mengiris dan menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Setiap kali setiap perasa leluhur serangga bergerak, kekosongan itu akan seperti kertas putih yang terpotong-potong. Pada saat ini, banyak air mata yang muncul di kehampaan, semua disebabkan oleh geliat antena leluhur serangga. Arus kehampaan sedang mengamuk saat ini saat mereka melonjak ke dunia. Jika ada makhluk kuat biasa yang terjebak dalam arus hampa ini, mereka pasti sudah lama dicincang menjadi lumpur dan dibunuh. Namun bagi Lin Fan, ini hanyalah rasa geli yang tidak terasa sakit atau gatal. Dia tidak merasakan apapun sama sekali. Gedebuk, garis cahaya yang panjang meledak saat ratapan tragis terdengar di seluruh dunia. Serangga bau, kamu terlalu lemah di mata yang mulia. Pria lajang dan kapak ini meluncur dengan lembut melintasi kehampaan untuk menciptakan dampak yang menghancurkan bumi. Tiba-tiba, leluhur serangga mengetahui bahwa semua antenanya telah terputus. Tubuhnya saat ini benar-benar seperti batang kayu yang berguling-guling di tanah. Sialan, sialan, leluhur serangga meledak marah. Area di mana antenanya terputus mengeluarkan cairan hijau tanpa henti. Bagaimana dengan itu? Meskipun Lin Fan adalah makhluk tingkat surgawi tingkat 10 yang belum memperoleh kursi Dewa Abadi, kekuatannya sudah sangat memuakkan. Meskipun leluhur serangga mungkin tangguh, dibandingkan dengan Lin Fan, dia terlalu lemah, jauh, terlalu lemah. Dan saat ini di dunia ini, mungkin ada makhluk kuat yang bisa membunuh Lin Fan. Siapa yang tahu pasti? Tapi, makhluk kuat yang tidak bisa dibunuh oleh Lin Fan praktis hampir tidak ada. Bahkan jika itu adalah ras makhluk tertinggi dari zaman kuno, lalu kenapa? Jika sampai pada duel hidup atau mati, Lin Fan memiliki setidaknya 70% keyakinan bahwa dia bisa membunuh makhluk Utmos sendirian. Dan, jika dia menggunakan yang kuno dan yang lainnya, tingkat kepercayaannya akan meningkat hingga 100%. Adapun leluhur serangga ini, dia hanyalah seekor semut di mata Lin Fan. Sangat kuat. Pada saat ini, masa dari Sekte Roh Surga benar-benar bingung. Mereka tidak menyangka keadaan akan menjadi seperti ini. Leluhur serangga yang sangat tangguh di mata mereka bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun dari Raja Manusia Sialan itu. Dan makhluk-makhluk lain dari ras serangga, mereka mati dengan sangat menyedihkan di bawah kaki binatang yang sangat buas itu. Daging mereka berserakan di mana-mana, tak satu pun dari mereka meninggal dengan tubuh utuh. Enak, lezat, seolah-olah Ciki sedang kesurupan saat ini. Saat dia melihat makhluk ras serangga ini, dia dipenuhi dengan kecakapan pertempuran yang tak ada habisnya. Hanya ada satu pemikiran di benaknya saat ini. Makan. Ibu Asteris CKING Raja Manusia. Kau manusia sialan. Leluhurmu akan memiliki seluruh ras manusia hilang dari keberadaan dunia yang tak terbatas. Leluhur serangga melolong sebelum mengeluarkan suara aneh. Wei, aku khawatir aku harus mengecewakanmu kalau begitu. Dunia Xuan Huang sudah berada di bawah perlindungan yang mulia. Metode apa lagi yang dimiliki serangga bau sepertimu? Lin Fan terkekeh. KRIKKET, manusia, dunia XUANHUANG bukan satu-satunya tempat yang ada manusia. Leluhur serangga berteriak sekuat tenaga.
Dia kemudian membuka mulut besarnya saat jejak kesadarannya keluar. Tiba-tiba, sebuah gambaran ilusi muncul. Ketika Lin Fan melihat ini, dia mengerutkan kening. Serangkaian meteor melesat ke alam semesta tanpa akhir dengan kecepatan luar biasa, menyeret ekor panjang yang berapi-api di belakangnya. Dan sasaran meteor-meteor ini adalah dunia biru jernih. Ledakan. Gambarnya berubah seketika. Di dalam meteor-meteor itu, makhluk ras serangga yang tak terhitung jumlahnya dihidupkan kembali dan mulai memberikan sinyal kepada yang lain untuk mulai melahap makhluk hidup saat mereka berperang di dunia biru jernih itu. Bumi. Lin Fan membeku. Bukankah itu kampung halamannya? Brengsek. Alis Lin Fan berkerut saat aura seluruh tubuhnya meledak dalam gelombang yang luar biasa. Dia lalu menunjuk dengan satu jari. Bersinar. Tubuh leluhur serangga diiris menjadi dua. CKRIKKET. Bab 868, kembali ke tempat dimulainya. Leluhur serangga yang tubuhnya diiris menjadi dua masih belum mati saat ini. Dua bagian tubuhnya yang raksasa menggeliat di kehampaan. Manusia sialan. Sialan. Leluhur serangga tidak menyangka bahwa dia akan dibelah menjadi dua oleh manusia ini hanya dengan satu jari. Melihat itu, hatinya dipenuhi rasa takut yang tak ada habisnya. Manusia. Perhatikan dan lihat bagaimana manusia seperti semut ini akan diaklukkan oleh ras serangga. Ketika Lin Fan melihat semua struktur familiar di dalam gambar, hatinya menegang. Selama ini, Lin Fan mengira dia hidup di dimensi paralel atau semacamnya. Tapi, dia tidak pernah membayangkan bahwa bumi hanya akan menjadi salah satu dunia di dunia tanpa batas. Turunnya ras serangga telah menyebabkan semua tatanan damai itu runtuh sepenuhnya. Menghadapi kekuatan ras serangga yang menindas ini, semua pasukan langsung hancur. Sekalipun itu adalah senjata nuklir, itu sama saja dengan mencakar punggung makhluk ras serangga ini. Kota-kota yang tak terhitung jumlahnya gagal dalam pertahanannya, dan tak terhitung banyaknya manusia yang dimangsa. Serangga bau sialan. Pada saat ini, Lin Fan benar-benar tidak tahu apakah harus gelisah atau marah. Bam! Dengan sekali hentakan, Lin Fan segera menghancurkan kepala leluhur serangga. Tiba-tiba, kristal serangga berwarna berbentuk belah ketupat melayang dengan lembut di kehampaan. Kristal serangga ini berisi semua kekuatan leluhur serangga. Itu setara dengan ramuan universal dari ras lain. Manusia, beraninya kamu melakukan tindakan tersebut kepada leluhurmu. Kamu akan mati dalam kematian yang mengerikan. Dari dalam kristal, lolongan marah dari leluhur serangga terdengar. Katakan padaku, apa yang terjadi pada planet biru jernih itu pada akhirnya? Lin Fan meraih kristal pelangi dan bertanya dengan kasar. Hahaha. Leluhur serangga tertawa terbahak-bahak, apa yang terjadi? Mereka pasti sudah dimakan oleh ras serangga yang mulia. Berderak, Lin Fan menggunakan sedikit kekuatan dan kristal serangga dari leluhur serangga mengembangkan retakan yang tak ada habisnya seolah-olah bisa pecah kapan saja. Tidak, berhenti. Tolong berhenti. Leluhurmu adalah LELURUH ras serangga. Kau tidak bisa melakukan itu. Leluhur serangga berteriak. Dia sangat takut sampai-sampai dia merasa kesal saat ini. Dia tidak menyangka kekuatan manusia ini akan sekuat ini. Kristal serangga miliknya adalah eksistensi terberat di seluruh alam semesta. Tapi, dengan sekali remasan lembut, kristal serangga miliknya tampak seperti bisa hancur kapan saja. Hal ini membuat leluhur serangga panik dari lubuk hatinya. Mencari kematian. Awalnya, aku ingin bermain-main denganmu sebentar. Tapi saat ini, kamu sudah benar-benar membuat marah yang mulia. Kalau begitu, kamu bisa masuk neraka. Lin Fan menggonggong. Katakan padaku, bagaimana caranya aku sampai ke tempat itu? Lin Fan bertanya dengan tegas sekali lagi. Lepaskan leluhurmu dan leluhurmu akan memberitahumu. Leluhur serangga bukanlah orang bodoh. Dia bisa merasakan bahwa hati manusia ini jelas-jelas bimbang. Dan alasan keraguan-raguan ini justru karena Lin Fan prihatin dengan planet biru jernih itu. Kamu tidak punya hak untuk tawar-menawar dengan yang mulia. Lin Fan menjawab dengan nada dingin. Dia kemudian menggunakan lebih banyak kekuatan, dan kristal itu langsung mulai pecah lebih jauh. Tidak, kamu tidak bisa melakukan itu. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah bisa menemukan cara menuju ke sana. Leluhur serangga dapat dengan jelas merasakan niat membunuh yang terpancar dari manusia ini. Dengan itu, hatinya merasakan rasa takut yang melandanya. Dia bisa merasakan bahwa manusia ini praktis akan membunuhnya kapan saja. Cahaya pemurnian Buddha Agung. Lin Fan meraung. Seketika, seluruh dunia diselimuti oleh cahaya Buddha ketika Buddha pemurnian yang tak terhitung jumlahnya muncul sambil melantunkan sutra. Mereka melilit kristal serangga dari leluhur serangga saat kekuatan pemurnian meresap ke dalam celah. Memurnikan. Cahaya pemurnian Buddha Agung adalah surga yang menentang keterampilan mistik yang telah lama hilang oleh ras Buddha. Dan sekarang kekuatan Lin Fan bahkan lebih hebat dari sebelumnya, memurnikan leluhur serangga adalah sesuatu yang bisa dia lakukan dengan mudah. Manusia, kamu ingin memurnikan LELURUHMU. Ibu serangga, selamatkan aku. Ibu serangga, selamatkan aku. Leluhur serangga mengirimkan serangkaian aliran kesadaran satu demi satu. Tapi saat kesadaran dikirim, mereka dicegat oleh Lin Fan, mencoba mengirimkan sinyal mara bahaya melalui kesadaranmu di hadapan yang mulia. Kamu pasti sedang bermimpi. Ding, pemurnian berhasil. Katakan padaku, bagaimana cara menuju ke sana? Lin Fan bertanya sekali lagi. Tuan, ini adalah serangga dewa dimensi.
Dia bisa membawamu kemari. Pada saat ini, serangga dewa dimensi yang sangat tipis dan panjang yang tampak seperti cacing tanah terbang keluar dari kristal serangga. Dengan itu, kekuatan dimensional dalam jumlah tak terbatas menyelimuti seluruh area. Lin Fan memandang serangga dewa dimensi dan mengerutkan alisnya. Serangga dewa dimensi ini adalah jenis dewa serangga khusus dalam ras serangga. Meskipun ia tidak memiliki kekuatan pribadi sebesar itu, ia memiliki bakat bawaan khusus yang sangat kuat dan dapat menembus segala jenis penghalang antar dimensi yang berbeda. Menguasai, leluhur serangga yang kini telah dimurnikan memandang Lin Fan dengan wajah perbudakan, berharap dipuji oleh Lin Fan atas karyanya. Retakan, Lin Fan tertawa dingin dan kristal serangga langsung pecah. Saat pecahan kristal melayang di langit, spirit ki dalam jumlah tak terbatas meledak. Lin Fan membuka mulutnya lebar-lebar dan menyedot semua spirit ki. Ding, selamat telah membunuh leluhur serangga. Ding, poin pengalaman plus. Ding, selamat telah mendapatkan peta dunia tak terbatas. Pada saat ini, altar pengorbanan orang suci kuno mulai bergetar hebat. Serangga dewa dimensi yang mengambang di kehampaan tampak seolah-olah ditarik oleh suatu kekuatan yang tidak diketahui saat ia mulai tertarik ke arah altar pengorbanan suci kuno. Ding, menemukan serangga dewa dimensi dan peta dunia tak terbatas. Mampu menyatu dengan altar pengorbanan orang suci kuno. Lin Fan tidak mengharapkan transformasi seperti itu. Melebarkan tangannya lebar-lebar seolah-olah dia sedang meraih seekor ayam kecil, dia menjepit serangga dewa dimensi. Menyadari adanya bahaya, serangga dewa dimensi ingin masuk ke dalam kehampaan untuk melarikan diri. Tapi di tangan Lin Fan, tidak mungkin dia bisa lolos. Ayo sini. Tanpa ragu-ragu, Lin Fan menggabungkan serangga dewa dimensi dengan altar pengorbanan suci kuno. Pada saat yang sama, peta dunia tak terbatas juga ditambahkan. Tiba-tiba, seluruh dunia bersinar terang saat sesuatu yang besar terjadi pada altar pengorbanan orang suci kuno. Di dunia batin, fungsi altar pengorbanan suci kuno sedang mengalami perubahan besar. Tiba-tiba ia bisa mendeteksi dunia manapun di antara dunia tanpa batas. Pada saat yang sama, Lin Fan dapat langsung membakar pil Seng Yang untuk melintasi penghalang yang menjangkau dunia manapun di luar sana. Jangkrik, bagi makhluk ras serangga, kematian leluhur serangga mempunyai dampak yang besar. Tanpa pemimpin, semua serangga ini sekarang berada dalam keadaan linglung. Memanfaatkan kesempatan ini, Ciki pun mengamuk. Dalam sekejap mata, semua makhluk ras serangga mati. Sangat kuat, ketika para murid Sekte Roh Surga melihat hal ini, mereka benar-benar tercengang. Di mata mereka, Raja Manusia Sialan ini terlalu kuat. Tak disangka leluhur serangga yang perkasa dan tak terkalahkan akan mati begitu saja. Dan binatang aneh itu juga sangat kejam. Dibandingkan dengan ras serangga, perbedaannya sama saja dengan surga. Gila, saat ini, Ciki merasa hampir tidak bisa makan lagi. Terlalu kenyang. Dia terlalu kenyang sekarang. Namun di mata Ciki, makhluk ras serangga ini benar-benar nikmat. Setelah memakannya, ada juga tanda-tanda kekuatannya meroket ke surga. Saat ini, perhatian Lin Fan sepenuhnya tertuju pada altar pengorbanan Xian kuno saat dia mulai mencari koordinat bumi. Raja, Ling Tianzi berjalan diam-diam ingin mengucapkan terima kasih kepada Lin Fan dengan benar. Bagaimanapun, pihak lain adalah seseorang yang baru saja menyelamatkan seluruh sekte mereka. Jika bukan karena Raja Manusia Sialan ini, Sekte Roh Surga mungkin telah musnah seluruhnya. Tetapi pada saat ini, Lin Fan tidak punya mood atau waktu untuk diganggu dengan semua ini sama sekali. Dia berdiri diam di sana tanpa berbicara sama sekali. Ling Tianzi melihat bagaimana Raja Manusia tidak mengatakan apa-apa dan memutuskan untuk tidak bertanya lebih jauh. Dia juga berdiri di sana untuk waktu yang lama. Menurutnya, Raja pasti sedang memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, Lin Fan menemukan koordinat terakhir yang diinginkannya. Ciki, waktunya berangkat. Gila, Ciki menelan ras serangga terakhir dan terbang ke Lin Fan. Lin Fan melambai dengan tangannya. Tanpa membuang waktu, dia menggunakan altar pengorbanan orang suci kuno untuk melintasi dunia menuju bumi. Babak 869, Kota Cahaya Bintang. Pada saat ini, semua orang dari Sekte Roh Surga tercengang. Dia pergi begitu saja, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bukankah itu terlalu langsung? Ling Tianzi ingin mengatakan sesuatu. Tapi saat ini, dia hanya bisa menyimpannya di dalam hatinya. Dia bahkan tidak sempat mengatakannya. Uhuk-uhuk, Ling Tianzi terbatuk sedikit sebelum berbalik dan memasang wajah yang sangat serius dan lurus. Perhatikan dan pelajari. Dia adalah makhluk yang benar-benar kuat, pahlawan sejati. Dia telah melakukan kebaikan yang setara dengan Sekte Roh Surga namun, dia tidak membicarakannya bahkan untuk sesaat pun. Inilah artinya jangan tinggalkan namamu setelah melakukan perbuatan baik. Namun, kami dari Sekte Roh Surga bukanlah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Anugerah yang diberikan kepada kami oleh Raja Manusia Sialan itu akan menjadi sesuatu yang akan kami tanamkan jauh di dalam hati kami. Lain kali, ketika ada di antara kalian yang keluar, tidak masalah siapa yang menabrak Raja, kalian semua harus sujud dan sangat hormat. Ya, Guru Besar, semua murid yang tersisa yang masih hidup bersorak. Mereka benar-benar baru saja melewati pintu kematian. Itu sangat menakutkan. Bumi, ini adalah tempat yang sangat terpencil hingga telah berubah menjadi gurun. Di atas pasir kuning itu, mayat-mayat dibaringkan satu demi satu.
Mereka sudah lama kering karena hembusan angin kencang, dan terkubur jauh di bawah tanah. Sial, kekosongan itu beriak saat air mata muncul. Duo manusia dan ayam muncul di dunia ini. Astaga, akhirnya aku sampai di sini. Tak kusangka penghalang menuju bumi akan sekuat ini. Syukurlah, Yang Mulia benar-benar orang yang luar biasa yang mampu menghancurkan penghalang itu. Meskipun Lin Fan sedikit emosional untuk kembali ke bumi, dia tidak memiliki perasaan yang besar terhadap hal ini. Hanya saja situasi di hadapannya tampak agak buruk. Bumi dulunya adalah tempat yang indah. Tapi kenapa saat ini rasanya seperti neraka? Lin Fan mengirimkan kesadarannya ke seluruh bumi. Masih banyak orang yang masih hidup. Namun, mereka terpisah berjauhan. Dan tidak hanya itu, terjadi penurunan jumlah yang signifikan. Di masa lalu, jumlah penduduknya sekitar 8 miliar orang. Namun saat ini, populasinya sekitar 4 miliar. Hampir separuh penduduknya telah meninggal. Sangat lemah. Lin Fan menemukan bahwa makhluk ras serangga yang menginvasi bumi sangat lemah dalam hal kekuatan. Yang terkuat di antara mereka hanyalah makhluk dengan tingkat kultivasi penuh surgawi yang lebih besar. Bukankah ini hanya pekerjaan yang sangat buruk? Tapi, ada sesuatu yang mengejutkan Lin Fan. Manusia yang tersisa pada dasarnya semuanya memiliki budidaya juga. Dan, ada 30 manusia kuat di antara mereka, yang memiliki budidaya tingkat budidaya surgawi penuh. Sisanya sangat lemah. Sangat lemah. Ledakan. Tepat pada saat ini di tempat yang jauh, awan jamur muncul. Setelah itu, awan jamur lainnya melayang. Bam, bam, ledakan keras meledak ke seluruh dunia dan mengguncangnya. Tampaknya ledakan nuklir seharusnya terjadi. Kakak, spirit Ki di sini sangat tipis. Aku hampir tidak bisa bernapas lagi. Ciki menarik napas dalam-dalam, lalu batuk berulang kali. Saat dia membuka paruhnya, dia mengeluarkan seteguk debu. Kak tua, coba lihat, Cikimu hanya menghirup satu tarikan napas, namun debunya banyak sekali. Tidak ada spirit Ki sama sekali, Bung. Praktis aku hanya memakan kotoran. Keluh Ciki. Baiklah sekarang, kenapa kamu punya begitu banyak omong kosong untuk dilontarkan? Jika aku membawamu ke Beijing dan membuatmu menghirup asap, bukankah kamu akan mati karena tersedak? Lin Fan terkekeh. Saat ini, permukaan bumi pada dasarnya tertutup pasir kuning. Semua habitat alami telah dirusak sekarang. Namun, dari kedalaman yang tidak diketahui, Lin Fan merasa ada sesuatu yang aneh dengan bumi. Seolah-olah ada kekuatan misterius yang mengawasinya. Jika bukan karena kondisi kultivasi Lin Fan telah mencapai tingkat ini, dia mungkin tidak akan bisa merasakannya. Dulu, ketika dia melintasi penghalang bumi, Lin Fan tidak berpikir ada yang salah dengan itu. Namun di sisi lain, Ciki sepertinya didorong keluar oleh suatu kekuatan. Tapi, setelah dia menempatkan Ciki di gudangnya, semuanya beres. Waktunya untuk melihat dulu dan memeriksa apa yang terjadi di sini. Saat semuanya sudah beres, aku akan memeriksa rahasia apa yang dimiliki bumi. Memikirkan bahwa planet kecil seperti ini dapat membatasi masuknya makhluk-makhluk kuat juga. Ini sama sekali tidak masuk akal. PSHEW. Bagi Lin Fan, bumi terlalu kecil. Dia bahkan tidak membutuhkan 1 menit pun untuk mengelilingi seluruh bumi. Sudah 5 tahun sejak ras serangga menginvasi bumi. Bagi manusia, ini adalah bencana yang tidak dapat mereka hadapi sama sekali. Ketika makhluk ras serangga yang tak terhitung jumlahnya turun ke bumi, manusia tiba-tiba menjadi lengah sehingga mereka tidak dapat bereaksi sama sekali. Pada saat manusia menyadari apa yang sedang terjadi dan bersiap menghadapinya, bumi telah runtuh. Dan, pada saat inilah para dewa dan dewa dalam legenda muncul. Mereka membawa kekuatan yang sangat besar saat mereka menjelajahi dunia, mengejar makhluk ras serangga ini. Dengan itu, mereka memberi kesempatan pada umat manusia. Dan pada saat itu juga, sebuah dunia baru muncul. Di bawah organisasi makhluk-makhluk kuat ini, kota-kota dibangun satu demi satu. Akhirnya, aliansi pun terbentuk. Kota-kota ini merupakan benteng penyerangan raksasa yang dapat bertahan melawan makhluk ras serangga. Pada saat yang sama, makhluk kuat ini mewariskan metode kultivasi agar setiap orang dapat mulai belajar dan berkultivasi. Mereka menetapkan penilaian untuk membedakan kekuatan orang lain. SSS, SS, S, A, B, C, D, E. Nilai-nilai ini disusun oleh para dewa dalam legenda dan seluruh dunia menganut kategori kekuatan ini. Yang terkuat di antara mereka adalah SSS. Hal ini terjadi pada para dewa dalam legenda, yang semuanya adalah SSS. Kota Cahaya Bintang. Ini adalah salah satu dari 10 kota terkuat di seluruh dunia. Baik dalam hal kondisi budidaya anggota atau peralatan pertahanan, mereka sangat tangguh dalam kedua aspek. Perpaduan antara seni bela diri dan teknologi ibarat reaksi kimia yang menimbulkan dampak yang sangat besar. Setiap kali gelombang makhluk ras serangga yang tak terbatas itu mencoba menyerang, mereka akan menggunakan senjata nuklir untuk membasmi makhluk ras serangga yang lebih lemah. Adapun mereka yang lebih kuat, mereka akan dibiarkan berurusan dengan makhluk yang kuat. Namun, kali ini, Starlight City menghadapi ancaman terbesar dalam sejarahnya. Membawa, MEMBAWAGGGGGGGGGGGGGG. Terdapat populasi 30 juta jiwa di kota Cahaya Bintang, dan kota ini dapat dianggap sebagai kota tingkat atas. Saat ini, alarm berbunyi di seluruh kota.
Di atas kota ada layar cahaya yang melindungi seluruh tempat. Ini adalah kombinasi keterampilan mistik seni bela diri dan teknologi. Itu cukup untuk bertahan dari serangan makhluk ras serangga tingkat A. Ada satu makhluk SSS kuat yang memegang benteng kota cahaya bintang. Selain mereka, ada banyak makhluk kelas SS, S, dan A. Karena manusia mendapat bantuan teknologi saat mereka bercocok tanam, hal ini mengakibatkan peningkatan pesat dalam kondisi budidaya mereka. Namun, ketika mereka berhadapan dengan makhluk ras serangga, satu ras serangga memerlukan 5 manusia atau lebih untuk bertarung pada kondisi budidaya yang sama. Ini adalah masalah yang sulit dipecahkan oleh manusia. Di lapangan pengumpulan untuk bertempur, semua sekolah besar di kota Starlight menyiapkan guru dan siswanya untuk menghadapi pertempuran. Makhluk ras serangga yang harus mereka hadapi kali ini jauh lebih kuat dari apapun yang pernah mereka hadapi sebelumnya, jauh lebih kuat. Satu-satunya makhluk SSS yang kuat berdiri di platform tinggi dengan ekspresi muram di wajahnya. Namun, sekarang hal-hal telah terjadi, satu-satunya cara untuk menghadapinya adalah dengan menghadapinya. Perlombaan serangga telah melakukan serangan frontal penuh. Ini adalah serangan yang paling serius sepanjang masa. Jika kamu tidak ingin melihat kota cahaya bintang dikuasai oleh ras serangga, inilah saatnya bagimu untuk mengeluarkan kekuatan penuhmu, kekuatan dan lawan mereka sampai akhir. Jika kita gagal, puluhan juta manusia di kota cahaya bintang ini akan menjadi makanan bagi ras serangga. Segala sesuatu yang telah kita pertahankan dengan susah payah akan hilang tepat di depan mata kita. Perlombaan serangga telah menembus pertahanan. Kekuatan penghalang pelindung telah menurun. Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi sekarang. Semuanya, serangan kekuatan penuh. Boom. Pada saat ini, moral manusia sangat gusar saat mereka bergegas menuju tembok kota. Babak 870, keturunan ras serangga. Jangkrik, suara klik yang dihasilkan oleh ras serangga sangat menyeramkan dan menyeramkan. Ditambah dengan tubuh mereka yang tampak mengancam, itu pasti menggetarkan pikiran seseorang. Jika seseorang tidak memiliki hati yang mantap, mereka mungkin akan mengeluarkan banyak keringat saat melihat salah satu makhluk mengerikan ini. Meskipun para siswa di sekolah tersebut memiliki pengalaman dalam pertempuran sebenarnya, ketika mereka melihat banyaknya makhluk ras serangga dalam kelompok padat itu, wajah mereka pucat pasi dan kaki mereka mulai gemetar ketakutan. Bahkan para guru dari sekolah pun mau tidak mau menelan ludahnya juga. Menakutkan, ini terlalu menakutkan. Di setiap arah kota cahaya bintang, ras serangga telah mengepung mereka sepenuhnya. Jumlahnya sangat banyak bahkan air pun tidak bisa merembes, apalagi bermimpi untuk keluar dari tempat ini. Semoga berhasil. Kami sayang kalian. Pada saat ini, serangkaian sorakan yang terdengar manis meledak. Di layar raksasa di kejauhan, sejumlah besar gadis muncul. Gadis-gadis ini pernah menjadi superstar yang sangat terkenal di seluruh dunia. Mereka sangat cantik. Namun saat ini, mereka hanya meningkatkan moral umat manusia. Mari kita lihat pria tampan mana yang bisa membunuh makhluk ras serangga paling banyak kali ini. Mungkin suatu hari nanti aku bisa menjadi pacarmu, Tihi. Kata-kata seperti ini mempunyai dampak yang sangat besar khususnya bagi para remaja putra, meningkatkan semangat juang mereka. Oh. Itu Wang Xiwen, aktris favoritku. Itu Jiu Jiu. Apapun yang terjadi, aku akan memamerkan seluruh kekuatanku hari ini. Di dalam stasiun penyiaran kota cahaya bintang, sekelompok bintang berdiri di depan kamera dan tampil berani. Tapi, begitu kamera dimatikan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat ketakutan. Itu karena mereka tahu bahwa serangan ras serangga terhadap mereka kali ini tidak bisa diremehkan, dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Bahkan satu-satunya makhluk SSS mereka yang kuat harus melangkah maju ke medan perang. Apakah kita akan mati? Tidak, kami pasti tidak akan melakukannya. Mereka pasti akan melindungi kami. Buho, aku tidak ingin mati. Dalam situasi seperti ini, beberapa manusia yang lebih lemah terlihat bersembunyi di sekitar kota di rumah mereka. Beberapa dari mereka yang memiliki hati lebih kuat akan berkumpul di jalanan dan menonton layar lebar di atas. Namun, satu-satunya hal yang ditampilkan di layar besar saat ini adalah lautan makhluk ras serangga. Satu demi satu, makhluk ras serangga melolong marah. Wajah mereka yang mengancam membuat semua orang begitu ketakutan hingga wajah mereka pucat pasi. Di tembok kota, kali ini, kekuatannya luar biasa kuat. Tak disangka setelah meledakkan 30 hulu ledak nuklir, masih ada banyak makhluk ras serangga yang tersisa. Wajah satu-satunya makhluk kuat SSS tampak muram saat dia berkomentar. Li Hongjun pernah menjadi makhluk kuat yang tetap bersembunyi jauh di pegunungan untuk berkultivasi dalam pengasingan, jauh dari urusan sekuler. Kemudian, ketika ras serangga menyerbu dan ras manusia berada di ambang kehancuran, dia meninggalkan pegunungan dan maju untuk melawan ras serangga. Namun, kekuatan ras serangga jauh melampaui apa yang dia bayangkan. Untungnya, dia bukan satu-satunya makhluk yang kuat. Itulah alasan mengapa umat manusia mempunyai peluang untuk bertarung. Tuan, apakah menurut Anda kita bisa mengejar kembali ras serangga kali ini? Seorang wanita bertanya dengan nada berbisik. Dia bisa merasakan bahwa suasana hati Tuan sangat serius. Ini adalah pertama kalinya dia seserius ini dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, hal ini hanya akan terjadi jika situasinya sangat tidak menguntungkan.
Li Hongjun terdiam beberapa saat, jika hanya ini yang dimiliki ras serangga, kita pasti bisa bertahan meski ada banyak korban yang menunggu kita. Saat ini di jalanan, semua orang menonton layar dengan gugup. Ada banyak sekali ras serangga kali ini. Bisakah kita tetap hidup setelah ini? Kami pasti akan baik-baik saja. Tuan Yang Agung telah menonjol secara pribadi. Kami pasti akan menang. Ah, coba lihat, apa itu? Tepat pada saat ini, seluruh dunia berguncang seperti air mata yang seperti selokan yang terkoyak di tanah. Roar, tiba-tiba, raungan mengerikan memenuhi seluruh dunia saat aura luar biasa muncul darinya. Makhluk ras serangga yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul. Dalam sekejap, dua kaki serangga raksasa berwarna hitam pekat menjulur keluar dari selokan itu. Itu adalah, ketika Li Hongjun melihat situasi ini, seluruh wajahnya berubah. Itu adalah aura kondisi budidaya penuh surgawi yang lebih besar. Penilaian kondisi budidaya adalah sesuatu yang cukup kuno. Kemudian, ketika seluruh dunia berubah, makhluk-makhluk kuat ini mengatur ulang peringkat berdasarkan abjad demi kepentingan manusia. Namun, di dalam hati mereka, mereka akan selalu menggunakan penilaian kondisi kultivasi yang lama. Dentang, dentang, suara dentuman keras terdengar. Kaki serangga lainnya, namun kaki bak lainnya, pada saat ras serangga benar-benar keluar dari selokan, mata Li Hongjun benar-benar membeku. Laba-laba serigala bermata 8. Bentuk tubuh makhluk ras serangga ini mungkin seperti laba-laba, namun tubuhnya sebesar gedung pencakar langit. Ada 8 mata dingin yang berputar dengan cepat, memberikan perasaan dingin. Tubuh raksasa itu mengeluarkan perasaan yang sangat menekan. Semua manusia yang menonton di depan layar benar-benar membeku. Mereka mengetahui keberadaan ras serangga ini. Laba-laba serigala bermata 8 adalah makhluk ras serangga yang sangat kuat. Ia pernah menghancurkan kota-kota yang dipenuhi makhluk-makhluk kuat. Dan sekarang laba-laba serigala bermata 8 telah muncul di kota cahaya bintang, tidak diragukan lagi ini merupakan bencana yang sangat besar bagi manusia di sini. Saat ini, para siswa dan guru sekolah mulai berteriak. Itulah laba-laba serigala bermata 8. Salah satu makhluk yang paling sulit dihadapi dalam ras serangga. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir bagi kita. Tidak ada harapan lagi. Ledakan. Bahkan sebelum mereka menyelesaikan kata-katanya, terjadi gangguan lagi. Makhluk mirip naga berkaki 100 melesat melintasi langit. Banyak kaki itu menggeliat di udara, dan tubuhnya yang panjangnya ribuan kaki itu sangat mengerikan untuk dilihat. Itu kelabang berkaki 100. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa bisa muncul di sini? Bukankah itu sesuatu yang hanya ada di benua barat? Mati. Kita pasti sudah mati. Kota cahaya bintang pasti akan runtuh kali ini. Tidak kusangka dua ras raja serangga SSS akan muncul di sini. Mengapa itu bisa terjadi? Pada saat ini, semua manusia di kota cahaya bintang mulai berteriak ketakutan. Wajah mereka pucat pasi, tanpa sedikit pun darah. Saat menghadapi dua ras raja serangga SSS ini, mereka telah kehilangan semua perlawanannya. Tubuh Li Hongjun mulai menggigil seolah dia tidak percaya semua yang ada di depan matanya saat ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi dengan ras serangga? Mengapa mereka tiba-tiba mengirim dua raja SSS ke sini tanpa firasat sama sekali? Ketika laba-laba serigala bermata 8 pertama kali muncul, mungkin ada peluang bertarung bagi Li Hongjun. Namun saat kelabang berkaki 100 muncul, dia sudah benar-benar putus asa. Ini adalah dua eksistensi tingkat atas dalam ras serangga, dan juga merupakan yang paling biadab di antara mereka. Injak, injak, injak. Tiba-tiba, seluruh dunia berguncang sekali lagi ketika sesosok tubuh besar dan gelap muncul di kejauhan. Ketika semua orang mengarahkan pandangan mereka, mereka hanya bisa melihat satu sosok hitam. Namun, mereka tidak dapat mengetahui apa itu. Tapi, sosok hitam itu beberapa kali lebih besar daripada laba-laba serigala bermata 8. Apa itu? Semua orang berteriak kaget. Mereka dapat dengan jelas mendengar suara yang keluar dari sosok hitam itu. Suaranya seperti suara binatang buas, dan sangat menakutkan untuk didengar. Pada saat sosok hitam itu menunjukkan wajah aslinya, seluruh kota cahaya bintang mulai menangis. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin. Daging mati. Kita pastinya daging mati. Tidak mungkin kita bisa melawan ini sama sekali. Ketika Li Hongjun melihat wajah sebenarnya dari sosok hitam itu, dia benar-benar tercengang. Aura deras meledak seperti gelombang besar yang mengoyak seluruh dunia. Berderak, penghalang pelindung kota cahaya bintang hancur menjadi cahaya yang tersebar dan menghilang ke dunia. Untuk dapat menghancurkan penghalang pelindung hanya dengan auranya, kekuatan sosok hitam itu benar-benar sangat memuakkan. Manusia kecil yang mirip semut, hari kiamatmu telah tiba. Tiba-tiba, suara seram terdengar. Suara ini seperti musik iblis yang meresap ke dalam hati manusia. Cek 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 cek. Subscribe channel, like dan komentar.